1, 2, 3, 4. 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang, 4 gelombang. Kurang lebih, semua makhluk di ladang telah berkultivasi sampai ke tingkat ini dan telah menyaksikan kesengsaraan Guntur. Namun mereka bersumpah bahwa sekalipun mereka pernah melihat malapetaka Guntur sebelumnya, mereka belum pernah melihat malapetaka Guntur yang demikian mengerikan seperti itu. Lagi pula, kesengsaraan Guntur yang dihadapi seorang kultivator hanya 1 atau 2 saja paling banyak. Sekalipun seseorang telah memperoleh esensi surgawi dari orang-orang suci kuno yang telah menyerahkan tubuh mereka untuk memperbaiki langit dan memiliki hukum langit dan bumi yang paling lengkap, masih ada sejumlah kesengsaraan Guntur. Yakni, kesusahan Guntur pertama berjumlah 1, kesusahan Guntur kedua berjumlah 2, kesusahan Guntur ketiga berjumlah 3, dan seterusnya, hingga pada akhirnya saat seseorang berhadapan dengan 99 Guntur surgawi. Jika seseorang tidak dapat melewatinya, ia akan lenyap begitu saja, namun jika seseorang dapat melewatinya, ia akan melewatinya. Namun, yang dihadapi Fang Xing sekarang bukanlah malapetaka Guntur, melainkan lautan Guntur. Penguasa alam takut dia tidak akan mati, jadi dia hanya mengirimkan semua kesengsaraan Guntur kepadanya. Belum lagi dia, bahkan daerah di mana dia berada ikut tersambar petir dan meninggalkan lubang yang sangat dalam. Rawa-rawa yang tak berujung tertiup kering, bumi terbelah, dan sebuah lubang dalam yang sebanding dengan jurang Ibel Tianyuan tiba-tiba muncul di dunia yang tidak lengkap ini. Dan di dunia ini pun masih banyak sekali sisa-sisa petir yang bergejolak, bagaikan ombak di lautan, yang sewaktu-waktu naik dan menghantam jurang. Semacam aura seperti pemusnahan terpancar dari lautan petir. Entah itu para Ibel dan makhluk di negeri dongeng ini, atau para pengikut Fang Xing, saat ini mereka hanya bisa menatap kosong ke arah lautan petir, tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Lu Shou dan Ao Lei juga terdiam saat ini, dengan kekhawatiran tak berujung di mata mereka. Bukannya mereka tidak percaya pada pihak lain, tetapi malapetaka Guntur itu memang terlalu mengerikan. Saya benar-benar tidak bisa mengatasinya. Lu Shou berpikir dengan sedih sekalipun aku yakin dapat menahan 99 kesengsaraan Guntur Tianyuan, aku tidak akan mampu menahan lautan Guntur ini. Saat ini, Ao Lei hanya bisa menelan ludahnya, tenggorokannya kering. Semenjak dia terbangun di kolam Guntur penciptaan, dia tidak pernah takut dengan malapetaka Guntur, tetapi dia benar-benar takut dengan malapetaka Guntur tadi. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tiba-tiba bertanya, bisakah aku selamat dari badai petir ini? Haha, kamu belum mati. Kamu belum mati. Dalam keheningan, hanya suara tajam penguasa alam yang berteriak, yang tampaknya bercampur dengan kegembiraan yang tak berujung, bergegas ke kiri dan kanan cepat berpencar, aku ingin memurnikan duniamu, aku ingin menelan dunia itu. Aku ingin memurnikan negeri dongeng yang sebenarnya. Pada saat ini, ia tampak sangat cemas, suaranya terus berputar di sekitar lautan Guntur, tetapi ia tidak berani mendekat. Tampaknya meskipun ia dapat mengendalikan kesengsaraan Guntur, ia juga takut terhadap kekuatan ini di dalam hatinya. Paling tidak, ia tidak bisa serba tahu seperti biasanya. Pada saat ini, ia hanya bisa menunggu dengan cemas hingga petir yang tersisa di lubang dalam itu menghilang sebelum ia bisa merasakan situasi di bawahnya. Seperti itu, semua orang juga menunggu dengan hampa hingga petir di jurang menghilang. Semua pertempuran secara tidak sadar berhenti pada saat ini, dan tidak ada seorang pun yang tega untuk bertarung lagi. Di satu sisi, meskipun mereka tahu bahwa kejahatan Fang tidak mungkin terjadi, mereka masih memiliki secercah harapan di hati mereka. Pihak lain tidak ingin melihat apa yang terjadi pada Fang Xing, jadi mereka tidak berniat bertarung dengan orang lain. Awan para dewa dan setan di langit telah menghilang, dan petir di jurang yang dalam telah berubah menjadi air yang tak berakar. Tentu saja itu tidak akan bertahan lama. Setelah beberapa saat, semuanya menghilang satu demi satu. Setelah kilat yang menyilaukan itu surut, pemandangan di jurang tak berujung akhirnya terungkap. Di seluruh jurang ini, tidak ada nafas kehidupan, bahkan satu batang pohon anggur pun tidak tersisa. Bahkan batu-batuan dan puing-puing yang pecah pun lenyap, berubah menjadi warna mengilap dan menjadi luar biasa halus. Seluruh tandar abis halus dan rapi, seolah telah dipotong oleh senjata dewa. Namun di tengah jurang yang gelap itu, tiba-tiba muncul tonjolan. Saat petir memudar, para penggarap akhirnya melihat bentuk yang menonjol itu dengan mata mereka atau pikiran spiritual mereka. Itu adalah sosok manusia. Tubuhnya hangus hitam, jubahnya pangkemping, dan dia duduk diam di tengah tandar abis. Dia tidak bernafas sama sekali, seakan-akan dia sedang terdiam. Mati. Saya tidak tahu pendeta tahu mana yang menanyakan pertanyaan ini dengan gemetar. Sosok manusia yang hangus itu tidak bereaksi sama sekali, bagaikan batu yang terdiam. Hahaha. Tiba-tiba, suara tajam penguasa wilayah terdengar, dengan kegembiraan yang tak berujung mati. Kamu akhirnya mati. Saat suaranya terdengar, hati semua Taois,
Lu Shou dan Aolai tenggelam pada saat yang sama. Keputusasaan menyerbu mereka bagai air pasang, menjatuhkan mereka ke dasar lembah. Mereka bahkan merasa tidak berdaya di sekujur tubuh mereka. Semua setan di negeri dongeng itu mendadak bersorak kegirangan, menari-nari liar, dan berteriak ke langit. Mereka hampir membentuk kekacauan, bernyanyi dan menari, bersorak, merayakan, dan berdoa dengan segala antusiasme mereka yang aneh. Suaranya hampir mencapai langit berbintang. Siapa yang meninggal? Namun, saat para Taois itu terjerumus dalam keputusasaan yang mendalam dan para setan negeri dongeng mencapai puncak kegembiraan, sebuah suara tiba-tiba terdengar pelan, bagaikan pedang tajam, yang seketika memotong semua gerakan menjadi dua. Sekali lagi hanya ada keheningan antara langit dan bumi. Semua mata menatap kosong ke arah dasar jurang. Pada saat ini, fluktuasi ki dan darah yang samar dan tak terlihat mulai naik dari sosok terdiam di dasar jurang, seolah-olah ada penghalang tertentu yang telah dibuka. Fluktuasi ki dan darah menjadi lebih kuat dan lebih berat, dan segera menjadi tidak berbeda dari orang biasa. Terlebih lagi, ia terus meningkat, dan dalam sekejap, ia telah meningkat ke tingkat ekstrim yang sangat mengerikan. Desir, tepat ketika energi dan darah begitu kuat hingga menakutkan, Fang Xing tiba-tiba membuka matanya. Di matanya, secercah cahaya bersinar, lebih terang dari bintang-bintang di langit. Dunia yang rusak ini pun menjadi lebih cerah karena kedua tatapannya. Setelah Fang Xing membuka matanya, dia perlahan berdiri. Saat ia bergerak, sisa-sisa tak berujung dan kulit hangus berjadewa dari tubuhnya, memperlihatkan dagingnya yang terbungkus dalam cahaya ilahi. Semua petir yang tersisa di sekitarnya terbang ke arahnya dan berubah menjadi jubah menyilaukan yang menutupinya, membuatnya tampak seperti memiliki semacam aura Tao dan kekuatan ilahi. Pada saat yang sama, tatapannya perlahan beralih ke suatu tempat, melihat sesuatu yang tampaknya tidak ada. Terima kasih. Dia berbicara lembut, dan suaranya secara mengejutkan terdengar sangat tulus. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada siapapun, tetapi kali ini, dia mengucapkannya dengan penuh ketulusan. Kehampaan itu sunyi, tiada seorang pun berani berbicara, hanya ucapan terima kasihnya yang mengambang di dunia yang hancur. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Bagaimana ini mungkin? Setelah sekian lama, suara tajam sang penguasa wilayah terdengar, dengan lebih banyak keraguan daripada kemarahan. Lalu, suaranya makin lama makin keras, seolah-olah dia menjadi gila. Bagaimana mungkin kau bisa bertahan? Bahkan seorang dewa sejati tidak dapat menahan kesengsaraan guntur yang begitu kuat. Bagaimana mungkin kau tidak terluka? Kamu baru berada di tingkat ketiga kesengsaraan, bagaimana mungkin kamu bisa menahan kesengsaraan guntur yang tak terhitung jumlahnya ini? Suaranya makin lama makin keras, bagaikan tikus tanah yang berteriak dan mengumpat di jalan, hampir seperti orang gila. Ledakan. Saat ia mengutuk, banyak orang di sekitarnya seakan baru saja terbangun dari mimpi. Mereka menatap Fang Xing dengan ketakutan dan keterkejutan di wajah mereka, kebingungan di hati mereka, dan ketakutan di perut mereka. Bagaimana mungkin dia bisa menahan kesengsaraan guntur yang begitu kuat? Khususnya Lu Shou dan Aolai, mereka berdua memahami kekuatan Fang Xing, dan itu bahkan lebih sulit bagi mereka untuk memahaminya. Bagaimana mungkin Fang Xing bisa selamat dari malapetaka petir jika dia sendiri tidak bisa menjamin kemampuannya menahannya? Tahukah kamu, guntur yang barusan itu sebanding dengan 99 guntur surgawi milik Tianyuan. Fang Xing benar-benar berhasil menahannya. Bukankah ini berarti meskipun dia berada di Tianyuan, dia dapat langsung menahan 9 kesengsaraan guntur? Dan bukan hanya itu saja dia selamat. Dilihat dari penampilannya, dia tidak hanya baik-baik saja, tetapi energi dan darahnya tampak lebih kuat dan menakjubkan. Haha, mengapa aku tidak bisa menolak? Di tengah keraguan banyak orang, Fang Xing sudah melangkah ringan dan melangkah ke udara. Melihat penampilannya, dia jelas agak puas diri, dengan senyum mengembang di wajahnya, seperti bunga. Suaranya bahkan lebih jelas, dan menyebar dengan mudah ke seluruh dunia yang hancur, memungkinkan semua orang mendengarnya dengan jelas. Saya tidak perlu mengatakan apapun tentang waktu saya di Tianyuan. Jika Tianyuan memiliki 10 poin keberuntungan, setidaknya 3 poin telah direnggut oleh saya. Saya menginjakkan kaki di jalan abadi ini, dan terlebih lagi, saya memurnikan tanah abadi, menempa dunia nyata, dan mengolah warisan 3 agama, dan memperoleh jalan saya sendiri. Baik itu fondasi atau persepsi pikiran, saya telah mencapai puncaknya. Yang kurang dari saya adalah, ketika dia selesai berbicara, tatapan matanya tertuju pada kedalaman dunia yang rusak ini. Yang hilang sebenarnya hanyalah baptisan guntur terakhir. Kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya dan aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau akan menggunakan guntur untuk menyerangku tanpa pilihan. Kakak, ini seperti bantal yang dikirim kepadamu saat kau mengantuk, dan seorang gadis dikirim kepadamu saat kau kesepian.
Aku benar-benar ingin berterima kasih padamu atas guntur yang tidak membutuhkan biaya ini. Guntur itu akhirnya membantuku membersihkan tubuhku dan membentuk kembali jiwaku. Sekarang, kultivasi yang kurang dalam Tianyuan akhirnya telah kau penuhi. Haha, aku telah membentuk kembali transformasiku dan membangun kembali kultivasiku. Hati tauku seemas-emas, dan darahku sekuat guntur. Jalan kultivasiku hampir selesai. Semua ini gara-gara kamu. Fang Xing menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk ke arah kedalaman dunia yang hancur, lalu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Jadi aku ingin mengucapkan terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju. Dengan ledakan keras. Mustahil untuk menggambarkan seberapa cepatnya dia, karena seolah-olah dia langsung merobek kehampaan dan berteleportasi. Akan tetapi, Sang Master Dao Agung yang menghalangi jalannya terbelah dua oleh angin kencang yang dibawa oleh sosoknya. Dia sendiri melangkah langsung ke dunia yang hancur dan mengangkat tangannya untuk meraih satu arah. Tentu saja, selain terima kasih, aku masih harus merebutnya. Baik itu Lu Shou, Aolai, atau bahkan teritori Master yang tampaknya maha tahu, mereka semua meremehkan kemampuan Fang Xing. Petir kesengsaraan adalah manifestasi dari kehendak langit dan bumi, menyingkirkan anomali yang mengganggu keseimbangan langit dan bumi. Tetapi para kultivator memiliki ambisi yang tinggi dan paling baik dalam menangkap vitalitas dari kepunahan. Oleh karena itu, mereka telah lama memperoleh prinsip-prinsip kultivasi dari petir kesengsaraan, yaitu menggunakan petir kesengsaraan yang penuh dengan kekuatan penghancur ini untuk memahami langit dan bumi, membangun kembali fondasi keabadian, dan melompat keluar dari siklus 5 elemen. Dengan kata lain, petir kesengsaraan ini adalah bencana dan kehancuran ketika level kultivasi seseorang tidak cukup tinggi dan fondasinya tidak mencukupi. Tetapi ketika level kultivasi dan fondasinya mencukupi, itu adalah kesempatan dan keberuntungan. Inilah yang terjadi pada Fang Xing sekarang. Penguasa alam ingin menggunakan petir kesengsaraan untuk menghancurkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menggunakan petir kesengsaraan untuk membersihkan tubuhnya dan membangun kembali level kultivasinya. Sebelum disempurnakan oleh petir, Fang Xing tidak peduli apakah dia bisa mengendalikan dunia atau tidak. Namun, dia telah memahami ajaran dari tiga agama dan memperoleh jalannya sendiri dari mereka. Tingkat kultivasinya yang sebenarnya adalah tingkat ketiga dari petir. Ini adalah fakta yang tidak bisa dia bohongi. Akan tetapi, sekarang, setelah melalui kesengsaraan guntur ini, tingkat kultivasi apa yang telah dicapainya? Bahkan Lu Shou dan Aolai tidak berani membuat pernyataan gegabah tentang ini. Karena Fang Xing tidak menanggapi 9 kesengsaraan guntur dalam urutan Tianyuan. Ketika dia berada di Tianyuan, dia menanggapi 3 kesengsaraan guntur sekaligus, lalu meninggalkan Tianyuan dan melangkah ke langit berbintang. Namun entah mengapa, kesengsaraan guntur yang hilang itu dilengkapi oleh penguasa alam di dunia yang rusak ini. Tidak mungkin untuk menyimpulkan berapa banyak kesengsaraan yang telah dia tanggapi berdasarkan akal sehat, tetapi rasanya dia seharusnya telah menyelesaikan perjalanan melampaui kesengsaraan, bukan? Setidaknya, kekuatan yang ia tunjukkan terlalu dibesar-besarkan. Dia bergegas ke kedalaman dunia yang hancur dalam satu langkah. Master Tao Dade, yang baru saja menghalangi jalannya, bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia terkoyak oleh angin kencang yang dibawa oleh tubuhnya. Meskipun ini juga karena Master Tao Dade terluka parah oleh pantulan kesengsaraan guntur, dan kemudian kekuatan abadi dan ibelnya diambil oleh penguasa alam, jadi kekuatannya hanya sekitar tingkat ketiga atau keempat dari kesengsaraan, tetapi itu juga cukup mengerikan. Lagi pula, melihat Tianyuan dan langit berbintang, berapa banyak orang yang bisa langsung membasmi ibel yang telah melampaui tingkat ketiga atau keempat dari kesengsaraan. Semua orang yang berdiskusi tentang Dao matanya bersinar dan dipenuhi dengan keyakinan tak terbatas. Semua setan di negeri dongeng, melihat pemandangan ini, dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam pada saat yang sama. Setelah melihat guru Tao Agung terbasmi, bahkan guru Ibel Agung dan guru Buddha Pengasih Agung pun tidak lagi punya keinginan untuk bertarung. Hentikan dia, hentikan dia. Suara tajam penguasa alam terus mendesak dan melolong, memanggil Sang Buddha dan Sang Ibel. Namun, keduanya sudah ketakutan setengah mati dan tidak berniat bertarung lagi. Kedua, dengan kecepatan Fang Xing, mereka tidak bisa menghentikannya. Mengapa hal itu menyebabkan keributan besar? Tepat ketika energi abadi dan ibel yang tak berujung mengembun menjadi awan dan menyelimuti dunia yang hancur, Ibu Naga dan yang lainnya yang baru saja melarikan diri dari daerah ini berbalik ketakutan dan melihat bahwa bidang bintang yang hancur tiba-tiba diselimuti oleh energi abadi dan ibel yang tak berujung. Momentumnya seolah-olah langit dan bumi hancur, dan itu membuat Ibu Naga, Tuan Lan dan yang lainnya ketakutan. Beberapa putra dan cucu naga yang baru saja diselamatkan mengira bahwa orang-orang dari negeri dongeng mengejar mereka, dan mereka gemetar tanpa sadar, lalu menggertakkan gigi mereka, ingin mengambil napas dan kembali untuk bertarung. Tidak ada pembelaan,
pastilah Ibel sedang membuat kekacauan di negeri dongeng dan sedang bertarung dengan orang-orang kuat di negeri dongeng. Ibu naga menggendong putra bungsunya Aobai di tangannya, menenangkannya dengan suara pelan. Dia menoleh ke belakang dan tentu saja merasa takut. Ketika dia melarikan diri, dia juga ingin menggunakan Fang Xing untuk mengalihkan perhatian penguasa wilayah. Dalam benaknya, cara terbaik adalah Fang Xing mati bersama penguasa wilayah, dan dia bisa melarikan diri dengan aman bersama anak-anak. Namun sekarang, dia tidak bisa menahan rasa takutnya, berpikir bahwa Ibel kecil itu telah menyebabkan terlalu banyak masalah. Tampaknya pertempuran sengit itu begitu dahsyat sehingga telah memengaruhi seluruh negeri dongeng. Haruskah kita kembali dan memanfaatkan perang mereka? Mungkin kita bisa memanfaatkannya. Salah satu putra naga, yang kelima, memiliki ekspresi garang di wajahnya dan berbicara dengan suara rendah. Ibu naga sedikit terkejut, dan jelas tergoda. Dia mampu membuat segala macam perhitungan untuk merebut fondasi Laut Changlan, jadi dia secara alami adalah orang yang pemberani. Namun, dia melirik anak-anak yang baru saja diselamatkannya, dan segera menyerah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, risikonya terlalu besar. Kita harus segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Akan lebih baik jika kita menyusul pamanmu sesegera mungkin. Pada akhirnya, dia berhenti sejenak dan mendesah, sepertinya Ibel ini sangat kuat. Aku benar-benar meremehkannya. Jika dia masih bisa melarikan diri setelah menyebabkan keributan sebesar itu, aku benar-benar percaya bahwa dia dapat bersaing dengan pamanmu. Ibu, pamanku sudah pergi selama 30 tahun. Mustahil bagi kami untuk menyusulnya. Namun pada saat ini, Aobai, anak bungsu yang digendong oleh ibu naga, tiba-tiba angkat bicara. Ia menatap tajam ke arah negeri dongeng di belakangnya yang diselimuti oleh energi Ibel dan peri yang tak berujung. Ia berkata dengan suara dingin, lagi pula, kita semua memiliki darah naga di tubuh kita, bagaimana mungkin kita bisa begitu penakut? Ibu naga yang merasa amat sedih dan berusaha sekuat tenaga menghibur anak-anak itu, sedikit terkejut saat mendengar hal ini. Suatu perasaan aneh yang tak terlukiskan muncul di hatiku. Apakah ini, kebanggaan yang mereka warisi dari orang yang sudah mati itu? Hahaha, sayang, kamu di mana? Keluarlah dan biarkan aku melihat. Namun, saat ibu naga dan yang lainnya ragu-ragu, Fang Xing sudah bergegas ke suatu tempat di dunia yang belum lengkap. Dia melihat bahwa tempat ini terletak di utara dunia yang belum lengkap. Air sungai hitam yang tak berujung mengalir dan mengalir langsung ke langit, membentuk siklus yang sangat indah. Ketika ditutupi oleh ilusi di masa lalu, esensinya tidak dapat dilihat, tetapi sekarang dapat ditemukan bahwa dengan aliran sungai, sebuah jalan rahasia telah terbentuk, mengarah jauh ke kedalaman dunia ini, seolah-olah dunia ini telah berubah menjadi sebuah gua. Dan sekarang, dia telah menyimpulkan bahwa jika penguasa alam keempat memiliki tubuh nyata, pastilah tubuhnya berada jauh di dalam gua ini. Pada saat ini, dia sangat terampil dan berani. Meskipun dia tahu pasti ada bahaya di dalam gua, dia tidak takut sama sekali dan menyelam ke dalamnya. Basmi, Master Alam berteriak dengan keras, seperti jarum baja yang menusuk telinga seseorang. Mengikuti teriakannya, tulang-tulang layu yang tak terhitung jumlahnya dan mayat-mayat aneh yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari segala arah gua. Beberapa membentuk formasi besar, sementara yang lain bergegas dengan cara yang bergejolak, mencoba menghentikan langkah Fang Xing. Namun, tulang-tulang layu dan mayat-mayat aneh ini bahkan tidak sekuat Master Tao Agung, jadi bagaimana mereka bisa menghentikan langkah Fang Xing? Mereka mengabaikannya begitu saja dan merentangkan kedua lengan baju mereka yang besar. Lebih dari 20 sosok gemuk muncul di sekelilingnya, masing-masing dengan tatapan yang garang. Membasmi, Fang Xing menjentikkan jarinya dan mengeluarkan dekrit kekaisaran. 20 sosok gemuk itu segera melolong dan mengelilingi Fang Xing saat mereka menyerbu ke depan. Ketika diperhatikan lebih dekat, sebenarnya ada lebih dari 20 monster Nangui. Kebanyakan dari mereka berada di tahap pembangunan fondasi, dan hanya satu pemimpin yang berada di tahap ramuan emas. Daging di tubuh mereka hampir meluap, tetapi mereka semua mengenakan baju besi yang bagus, memegang senjata sihir terbaik, dan wajah mereka penuh dengan keganasan. Mereka awalnya adalah Nangui domestik, tetapi tampak lebih ganas daripada Nangui hutan, dan mereka sibuk memegang senjata sihir mereka dan berkelahi. Dengan Fang Xing di samping mereka, meskipun kultivasi mereka rendah, mereka berhasil lolos dari bahaya tanpa insiden besar dan hanya memperlakukannya sebagai latihan. Fang Xing melepaskan tangannya, dan langkahnya menjadi semakin ringan. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia berjalan semakin cepat, semakin dalam ke dalam gua. Selamatkan kami, selamatkan kami. Ketika melewati rawa, dia melihat beberapa pohon mati dengan makhluk kurus yang berusia puluhan tahun terikat padanya. Dilihat dari penampilan mereka, mereka adalah prajurit Ibel dan Jenderal Changlan Hai.
Fang Xing tahu bahwa mereka semua ditinggalkan oleh serangga berkepala 9 dan disiksa sampai sekarang, jadi dia tidak sopan dan merentangkan lengan bajunya untuk membawa mereka semua ke dalam kesadarannya. Dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada mereka di dalam hatinya, tetapi dia memiliki sesuatu untuk dilakukan sekarang dan tidak punya waktu luang. Berani sekali kau, berani sekali kau, berani sekali kau bersikap kasar padaku. Semakin dalam Anda masuk ke dalam gua, semakin tajam bunyinya, hampir meledak karena amarah. Saat kita bertemu, kau akan tahu apakah aku berani atau tidak. Fang Xing tersenyum bercanda dan berjalan cepat masuk tanpa henti. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Membasmi. Aura abadi dan Ibel yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi ilusi prajurit dewa dan Jenderal Ibel, bergegas menuju Fang Xing untuk membasminya. Semua murid Nangui gemuk itu sangat ketakutan sehingga mereka menjatuhkan senjata dan garu mereka dan bersembunyi di belakang Fang Xing. Namun, Fang Xing melihat sekilas bahwa itu adalah ilusi. Dengan lambaian lengan bajunya, semua ilusi menghilang seperti awan. Kemudian para murid itu melompat keluar lagi dan berteriak keras untuk membasmi. Kau benar-benar kurang ajar, aku akan mengurungmu di neraka tingkat 18. Penguasa wilayah berteriak dengan keras, dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui, dan area di sekitar Fang Xing tiba-tiba berubah menjadi dunia es dan embun beku. Hatiku kini murni, tidak peduli seberapa kuat sihirmu, bagaimana kau bisa mengalahkanku? Fang Xing tertawa terbahak-bahak dan berjalan cepat. Baik itu es dan salju di dunia es atau api di dunia api, tidak satu pun dari mereka yang dapat menyentuhnya sama sekali. Dia berjalan melalui lapisan ilusi dengan tawa dan celoteh, dan akhirnya tiba di depan gerbang batu. Sayangnya, aku tidak pernah bertarung dengan siapapun selama ratusan ribu tahun, tapi sekarang, aku harus membuat pengecualian untukmu. Suara Master Alam tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa lama, dia mendesah pelan. Mengikuti suara ini, pintu batu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan keras. Aura abadi dan Ibel yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam pintu batu. Setelah beberapa lama, seorang lelaki tua dengan aura perkasa perlahan keluar dari dalam. Matanya sedingin kilat, dan dia memiliki aura abadi. Kekuatan kultivasinya sedikit berfluktuasi, dan tampaknya dunia yang tak berujung terus-menerus muncul dan menghilang di sekitarnya. Aura abadi di tubuhnya benar-benar mengguncang bumi. 10 Master Tao yang hebat tidak dapat dibandingkan dengannya. Dengan tatapan matanya yang ganas, murid Nangui gemuk di belakang Fang Xing melemparkan Fang Xing dan melarikan diri pada saat yang sama, tidak berani melihat ke belakang. Ya ampun, makhluk macam apa ini? Dia jauh lebih kuat dari tuannya. Semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, tuan sudah selesai, saudara-saudari, cepatlah dan carilah jalan untuk mencari nafkah. Tak lama kemudian, murid-murid Nangui gendut itu berlari sangat kencang, kecepatan yang sama sekali tidak dapat ditandingi oleh tubuh mereka yang buncit. Fang Xing juga berhenti pada saat ini dan menatap ke depan dengan tatapan tajam. Melihat penampilan lelaki tua ini, dia dipenuhi dengan semangat Tao dan jubahnya dipenuhi aura abadi. Meskipun dia tidak melakukan gerakan apapun, dia dipenuhi dengan aura mulia yang hanya dimiliki oleh orang yang lebih unggul. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang dan secara alami menjadi pusat langit dan bumi, raja alam semesta. Mereka yang dapat memiliki aura seperti itu. Mungkinkah itu raja abadi yang legendaris? Anakku, kau sedang mencari kematian. Keberadaan yang mengerikan itu berbicara dengan suara yang dalam, dengan aura pembasmi yang tampak nyata dan menyebar seperti gelombang. Hei, benarkah begitu? Sejujurnya, setelah melihat lelaki tua itu, Fang Xing merasa ingin berbalik dan lari. Tekanan dari lelaki tua itu terlalu besar. Bahkan jika dia hanya berdiri di sana, itu seperti gunung yang menekan kepalanya, belum lagi dia melotot saat ini, mengungkapkan niat membasminya tanpa menyamarkannya. Namun, Fang Xing adalah Fang Xing. Dia begitu berani sehingga dia telah membasmi sarang lebah untuk bersenang-senang sejak dia berusia 3 tahun. Meskipun dia berada di bawah banyak tekanan psikologis, dia merasakan perasaan jahat di dalam hatinya. Dia melotot, menggertakkan giginya, dan tertawa terbahak-bahak. Siapapun kamu, terima pukulanku dulu. Saat dia mengatakan ini, dia hendak meninjunya. Dia benar-benar kasar. Aku sudah memutuskan, tidak peduli siapa orang tua ini, aku akan melawannya terlebih dahulu. Namun, dia pun tidak menyangka bahwa sebelum dia sempat melayangkan pukulan, sosok yang tampak seperti Raja Abadi itu tiba-tiba mengubah ekspresinya, berlutut di tanah dengan suara tam, dan membungkuk dengan tangan ke atas dan ke bawah, memohon belas kasihan. Pelan-pelan, berhenti pukul aku, tolong ampuni nyawaku. Hah, Fang Xing awalnya mengira bahwa dia akhirnya menemukan wujud asli dari penguasa alam ini, dan pertarungan sengit tak terelakkan. Namun, dia tidak menyangka bahwa penguasa alam itu hanya pamer dan tidak punya bukti.
Sebelum dia sempat melayangkan pukulan, orang itu sudah berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Dan dia menyaksikan dengan tak berdaya saat energi abadi dan ibelnya yang melonjak menghilang dengan gemuruh, dan tubuhnya yang besar menjadi semakin kecil, dan akhirnya, berubah menjadi bola kecil sebesar semangka, berlutut di tanah dengan menyedihkan, dengan dua tangan kecil di dadanya, menatap Fang Xing dengan sepasang mata besar yang polos. Apakah kamu baik-baik saja? Kelompok murid gemuk yang baru saja meninggalkan Fang Xing tanpa ragu-ragu dan melarikan diri perlahan-lahan kembali. Mereka menatap master wilayah yang berlutut di depan Fang Xing dan memohon belas kasihan dengan sangat terkejut. Mata mereka membelalak, apakah ini kelinci yang tidak berbulu? Fang Xing juga agak terdiam. Itu bukan kelinci, itu anak kecil, hanya sedikit lebih gemuk, dan telinganya sedikit lebih panjang. Dia juga meluangkan waktu untuk melihat dengan saksama sebelum akhirnya menentukan apa yang berlutut di depannya. Itu memang seorang anak, mungkin berusia kurang dari 2 tahun, tetapi sangat gemuk, hampir bulat, dengan kulit putih berkilau dan dua telinga runcing, montok seperti kelinci. Pada saat ini, ia mengangkat kepalanya, menatap dengan dua mata besar, ditutupi lapisan kabut, penuh kepolosan dan permohonan, memandang dirinya sendiri dengan bodoh dan menyedihkan, terisak-isak sedih, suaranya hampir menyayat hati. Tuanku yang baik, rajaku, mohon ampunilah hamba, hamba tidak akan nakal lagi. Kedua tangan kecil montok itu membuat busur di udara, yang tampak lucu. Dari suaranya, memang penguasa wilayah, tetapi setelah suara tajam itu menjadi lebih rendah, itu menjadi sedikit kekanak-kanakan, dan dengan penampilannya yang montok, itu benar-benar lucu. Tinju Fang Xing yang terangkat ke udara membeku di tempat, dengan tatapan aneh di matanya, seolah-olah dia sedikit malu untuk melanjutkan pertarungan. Melihat hal ini, anak laki-laki itu semakin memohon ampun, mengedipkan mata besarnya yang polos ke arah Fang Xing dan tergagap, lihat aku, lihat aku. Bayi itu sangat lemah dan sangat imut, bagaimana mungkin kau tega menyakiti bayi itu? Aku akan membiarkan bayimu. Akan baik-baik saja jika anak itu tidak bertingkah bodoh, tetapi ketika dia melakukannya, Fang Xing tidak tahan lagi. Dia menendang anak itu ke udara, lalu mengulurkan tangan dan meraih kedua telinga anak itu yang runcing, dan menggunakan tangannya yang lain untuk bergerak ke kiri dan ke kanan. Aku akan membuatmu menjadi bayi. Aku akan membuatmu menjadi bayi. Kau bukan orang yang begitu sombong tadi, kan? Kau berpura-pura sekarang. Aduh, sakit, sakit. Anak laki-laki itu tercengang oleh pukulan Fang Xing. Dia jelas tidak menyangka bahwa dia berpura-pura begitu baik, tetapi dia malah membuat Ibel marah. Setelah beberapa saat, dia tersadar, berteriak dan meronta, mengangkat kedua kakinya yang gemuk dengan sekuat tenaga, dan menendang wajah Fang Xing. Namun, dengan tingkat kultivasi Fang Xing saat ini, bagaimana dia bisa ditendang olehnya? Hanya dengan gemetar tangannya saja, dia sudah kehilangan seluruh tenaga dalam tubuhnya, dan tergantung lemah di udara, terisak-isak dan menangis, berkata dengan sedih, pukul saja aku sampai mati, lagi pula aku tidak ingin hidup lagi, aku sudah bertahan puluhan ribu tahun, dan aku bahkan tidak bisa menjadi manusia, aku sangat sedih. Aku tidak akan tertipu. Kau pikir aku tidak bisa melihat kalau ini bukan wujud aslimu? Fang Xing mengabaikannya dan menamparnya lagi, yang membuat tangisan anak itu menghilang di tenggorokannya. Lalu dia menatap langsung ke gerbang batu di depannya, matanya menyipit dan secercah cahaya menyambar. Setelah bocah lelaki itu keluar dari gerbang batu itu telah tertutup lagi, tetapi tampak ada samar-samar aura keabadian di celah itu. Hei, 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 jangan masuk. Ketika anak laki-laki itu melihat tindakan Fang Xing, dia ketakutan lagi dan berteriak, orang baikku, rajaku, aku mengaku kalah. Aku tidak sebaik dirimu. Kamu lebih kuat dari serangga berkepala 9 yang jahat itu. Kali ini aku benar-benar mengaku kalah dan tidak akan pernah berani menyinggungmu lagi. Aku akan mempersembahkan setengah dari kehidupan abadiku untukmu. Tolong ambillah dan pergilah dengan cepat. Aku tidak akan pernah berani memprovokasi makhluk-makhluk di Tianyuan lagi. Tolong pergilah dengan cepat. Jangan buka pintu ini, ada sesuatu yang sangat menakutkan di balik pintu ini. Namun, di tengah teriakannya, Fang Xing sama sekali tidak sopan. Dia menatap pintu batu itu cukup lama, lalu menamparnya dengan telapak tangannya. Ledakan, Fang Xing menamparkan pintu batu yang tampaknya sangat berat itu, dan asap serta debu yang tak terhitung jumlahnya langsung berhamburan. Setelah beberapa saat, seluruh pintu tiba-tiba retak, lalu berubah menjadi bubuk dan menyebar, menampakkan pintu yang gelap. Pada saat pintu ini muncul, aura peri yang kaya terpancar darinya, dan cahaya ilahi itu pekat dan sangat ajaib. Ternyata energi abadi dan ibel di sini berasal dari sini. Ekspresi Fang Xing sedikit tegang, tetapi dia punya sesuatu dalam pikirannya. Sebelum menghancurkan ilusi alam ini, aku hanya merasa bahwa negeri dongeng ini penuh dengan udara peri, seperti negeri dongeng yang sebenarnya. Namun setelah menghapus ilusi itu,
aku menemukan bahwa ini sebenarnya adalah alam Ibel. Bahkan dunianya pun tidak lengkap, dan hanya beberapa monster dan hantu yang berkumpul di sini. Namun, aku harus mengakui bahwa bahkan di alam Ibel, ada udara peri. Ini membingungkan, karena ini adalah alam Ibel, dari mana udara peri itu berasal. Baru pada saat inilah Fang Xing akhirnya mengerti bahwa energi Ibel adalah asal-muasal area ini, tetapi energi abadi berasal dari sini. Aku mohon padamu, jangan masuk, oke. Aku mengaku kalah, aku benar-benar mengaku kalah, kau boleh mengambil kehidupan abadi dan pergi. Si kecil yang digenggam Fang Xing tak kuasa menahan diri untuk berteriak memohon belas kasihan, suaranya penuh keputusasaan. Diam, Fang Xing menamparnya lagi, membuatnya tidak berani mengatakan sepatah kata pun, lalu berjalan menuju pintu. Panggilan. Begitu memasuki pintu ini, bahkan Fang Xing tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah panjang. Energi abadi di sini begitu kaya sehingga setiap kali ia mengembuskan napas, rasanya seperti menelan ramuan atau memakan buah persik. Itu di luar imajinasi. Ini membuatnya semakin yakin bahwa memang ada harta karun luar biasa di kedalaman dunia yang rusak ini. Harta karun itu adalah... Fang Xing melihat sekeliling, dan segera mengamati tata letak di balik pintu. Tiba-tiba dia menemukan bahwa itu adalah istana tertutup, lengkap dengan tungku alkimia dan pilar giok, dan bahkan beberapa rak buku kuno. Tidak jauh berbeda dari istana biasa, tetapi tempat ini sepenuhnya tertutup, yang pasti mengingatkan orang-orang akan keberadaan lain, yaitu, makam untuk mengubur orang mati. Di ujung makam itu ada sebuah altar, dan di altar itu ada sebuah benda yang bersinar dengan cahaya yang menakjubkan. Ternyata itu adalah cermin antik. Semua energi abadi di ruang makam ini dipancarkan dari alam itu. Sekilas, alam itu seperti mata air peri, yang terus-menerus menyemburkan energi abadi yang kuat. Di permukaan alam itu, rune yang tak berujung melonjak. Hanya dengan sekali pandang saja, orang akan merasa seperti terjebak dalam cermin. Hal yang paling menakjubkan adalah perasaan yang diberikan cermin itu kepada Fang Xing. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kelinci di tangannya yang menatapnya dengan putus asa, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan takjub. Penguasa alam apa? Ternyata dia adalah penguasa cermin. Dia tidak dapat menahan diri untuk berbisik kepada dirinya sendiri, sambil melirik makhluk kecil yang sedang digendongnya. Si kecil pun diam-diam menatapnya, dan mata mereka kebetulan bertemu. Jangan, novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Si kecil tampaknya sudah mengantisipasi apa yang akan dilakukan Fang Xing. Dia menjerit dan meronta keras. Pergilah, sayang. Fang Xing tertawa, meraihnya dengan satu tangan, dan melemparkannya ke arah cermin. Si kecil tampak seperti anak kecil biasa tanpa kultivasi apapun kecuali bahwa ia sedikit tua dan licin. Namun setelah ia menyentuh cermin, sebuah pemandangan aneh muncul. Cermin itu menyebar seperti air dan menenggelamkannya sepenuhnya. Kemudian wajah yang marah muncul di cermin. Wajah ini terus berubah, terkadang seperti manusia, terkadang seperti Ibel, terkadang seperti Buddha, terkadang seperti naga, tetapi pada akhirnya, ia berubah menjadi seperti anak kecil. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, jangan ganggu aku. Dia berteriak dengan marah, suaranya tajam dan menusuk, menyebabkan perubahan yang menakjubkan pada energi peri di cermin. Namun Fang Xing mengabaikannya dan hanya menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia menatap cermin itu. Cermin dewa dan Ibel Yin yang telah aktif sepenuhnya. Rune yang tak berujung mulai muncul di depan matanya. Setelah beberapa saat, sebuah memori muncul di benaknya. Harta karun Raja Abadi Taiksu. Alam ilusi Taiksu. Ilusi adalah kebenaran, mereka membangun dunia, mereka dapat menerangi jalan yang agung, mereka dapat mencerminkan hati manusia. Seiring dengan peningkatan level kultivasi Fang Xing, cermin dewa dan Ibel Yin yang berangsur-angsur berubah. Sekarang ketika dia menggunakannya lagi, itu seperti seorang teman lama yang berbisik kepadanya. Ada beberapa hal yang tidak dapat dia kenali, tetapi cermin ini jelas bukan salah satunya. Dia mengidentifikasi asal-usulnya dengan hampir tanpa usaha, yang langsung membuat Fang Xing gembira. Asal-usul cermin berharga ini benar-benar terlalu hebat. Ternyata itu adalah senjata ajaib pribadi seorang Raja Peri di alam abadi agung, dengan kekuatan ajaib untuk mengubah kepalsuan menjadi kebenaran dan mengubah hati orang-orang. Raja Abadi. Keberadaan macam apa itu? Menurut legenda, Raja Abadi merupakan gelar yang hanya diberikan kepada para dewa abadi teratas di dunia para dewa abadi, dan dialah eksistensi yang paling kuat di alam semesta. Karena makhluk-makhluk ini sangat agung dan perkasa, Fang Xing merasa bahwa mereka tidak nyata sama sekali. Lagi pula, semua kultivator di Tianyuan hanya mengejar jalan menuju keabadian, tetapi Raja Abadi adalah yang tertinggi di antara para abadi. Tetapi sekarang, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri senjata ajaib pribadi Raja Abadi. Tidak heran negeri dongeng ini begitu aneh. Sebelum Fang Xing mencapai pencerahan,
bahkan indera spiritual yang begitu kuat tidak dapat melihat menembus ilusi dunia ini. Bagaimanapun, cermin ini adalah senjata ajaib yang disempurnakan oleh Raja Abadi. Teka-teki lain juga membuatnya tiba-tiba menyadari saat ini. Karena cermin peri ini berubah dari senjata ajaib ini, ia secara alami dapat memantulkan segalanya dan menjadi maha tahu dan maha kuasa. Namun, cermin hanyalah cermin. Bahkan jika ia memiliki spiritualitasnya sendiri atau bahkan jiwanya, ia tidak memiliki tubuh dan hanya dapat mengolah bonekanya sendiri untuk digunakan. Ketiga penguasa dan para ibel di dunia yang hancur ini, niscaya semuanya dikendalikan olehnya. Ia sendiri memiliki sedikit kekuatan bertarung, jadi ia memberkati tubuh para monster tersebut dengan energi para dewa dan setan, membuat mereka bekerja untuknya dan mencapai berbagai tujuannya. Tentu saja, bagaimana cermin ini mengendalikan kehidupan para makhluk abadi, mengapa ia melahap makhluk hidup, dan bagaimana ia datang ke sini dari dunia abadi dan membangun ilusi palsu ini untuk menindas orang lain, Fang Xing tidak dapat menebaknya. Aku mendapat untung, aku benar-benar mendapat untung. Aku tidak pernah menyangka akan ada harta karun Raja Abadi di sini. Semakin Fang Xing melihatnya, semakin bahagia dia. Dia tidak bisa menahan tawa, merasa bahwa semua itu sepadan. Setelah melihat cermin peri ini dan mengetahui asal-usulnya dengan cermin dewa dan ibel Yin Yang, Fang Xing merasa gembira. Itu sepadan dengan pembasmian besar-besarannya dan perjuangannya menuju kedalaman dunia yang rusak ini. Tebakannya sebelumnya benar, kehidupan abadi memang bukan hal yang paling berharga di negeri peri ini. Cermin ilusi Taiksu inilah yang dimaksud. Bagaimanapun, itu adalah senjata ajaib pribadi Raja Abadi, dan memiliki spiritualitasnya sendiri. Belum lagi betapa kuatnya kekuatan ilahinya dan betapa mendalam metodenya dalam menciptakan sesuatu dari ketiadaan, hanya dengan melihat cermin ini, ia dapat membalikkan dunia, berubah menjadi ribuan hal, dan bahkan menggunakan cara untuk mengendalikan dunia. Ini terdengar tak terbayangkan dan ajaib. Itu punyaku, haha. Bagi Fang Xing, senjata ajaib ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemuinya sesekali, jadi dia tentu saja mengambilnya tanpa ragu-ragu. Dia tertawa keras, terbang ke depan, lalu mengulurkan tangannya untuk menepuk cermin, ingin menggunakan kekuatan pemurniannya untuk mengambil cermin ajaib ini untuk dirinya sendiri. Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan melakukannya. Cermin ajaib itu bahkan lebih bersemangat daripada dirinya, dan berteriak dengan marah butuh begitu banyak usaha untuk akhirnya mendapatkan kebebasan, dan butuh begitu banyak usaha untuk akhirnya memiliki sedikit harapan untuk menjadi tubuh yang nyata. Aku tidak akan pernah menjadi senjata ajaib bagi manusia lagi. Aku ingin menjadi manusia, aku ingin menjadi manusia, aku ingin terbang bebas di langit berbintang. Haha, sekarang kamu sudah di sini, apa yang bisa kamu lakukan? Fang Xing tertawa keras, mengabaikan omong kosongnya, dan melambaikan tangannya, menghalangi langit dan matahari. Jangan bersikap kasar begitu. Cermin harta karun itu jelas ketakutan dan berteriak kaget. Akan tetapi, meskipun cermin itu dapat mengendalikan aura agung para dewa dan ibel serta memiliki banyak kekuatan magis, cermin itu adalah senjata ajaib. Meskipun memiliki spiritualitas, cermin itu juga sangat lemah dan hanya dapat mengerahkan kekuatannya melalui beberapa boneka. Sekarang, boneka-boneka itu tidak ada di sekitar dan Fang Xing mendekatinya, jadi cermin itu semakin tidak dapat melawan. Fang Xing melambaikan tangannya dan memegang cermin itu di tangannya, lalu menyuntikkannya dengan aliran kekuatan magis, mencoba menemukan formasi intinya dan menyempurnakannya. Kamu bisa mendapatkan tubuhku, tapi kamu tidak bisa mendapatkan hatiku. Cermin yang berharga itu pun menjadi putus asa dan menangis terseduh-seduh, dengan keras kepala seperti anak kecil dan keras kepala dalam keputusasaannya. Kamu benar-benar tidak bisa memperbaikinya. Fang Xing, bagaimanapun, mengabaikannya dan menuangkan semua kekuatan sihirnya ke dalamnya tanpa ragu, ingin meninggalkan kesadaran spiritualnya di cermin ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa cermin ini memiliki misterinya sendiri. Jejak spiritualnya sekarang sangat kuat, dan dia dapat dengan mudah meninggalkan jejaknya pada alat-alat abadi. Namun, dia berulang kali tidak berhasil menggunakan cermin ini, dan tidak memiliki tempat untuk mengerahkan kekuatannya. Tampaknya benarlah yang dikatakan cermin berharga ini, sekalipun Anda mendapatkan tubuhnya, Anda tidak akan bisa mendapatkan hatinya. Aku sudah bilang padamu bahwa kau tidak bisa memurnikanku. Untungnya, aku dulunya adalah harta abadi terkuat dari Taiksu tua. Kemudian, lelaki tua itu meninggal, dan kesadaran ilahi yang tersisa di tubuhku juga berubah menjadi langit dan bumi. Akhirnya aku mendapatkan tubuh yang bebas, bagaimana mungkin aku membiarkanmu lolos begitu saja? Bahkan jika jiwamu kuat, kau bahkan belum memperoleh status abadi, dan mustahil bagimu untuk meninggalkan bekas di tubuhku. Cermin yang berharga itu berteriak keras, mengapa kita tidak saling membantu dan melupakan satu sama lain? Fang Xing mengabaikan omong kosong cermin itu,
tetapi bahkan dia harus mengakui bahwa cermin itu tidak mudah untuk diperbaiki. Sangat canggih. Sekarang aku memang dapat memegangnya, dan bahkan berkomunikasi dengan roh senjata itu, tetapi aku tidak dapat menjadikannya milikku sendiri. Jika Anda tidak dapat menjadikannya milik Anda tidak akan dapat mengaktifkan berbagai kekuatan ajaibnya, apalagi mempercayainya. Maka cermin ini, tidak peduli seberapa tinggi mutunya, hanya bagaikan sepotong besi tua di tanganku. Paling banter itu hanya sekadar potongan besi tua yang bisa bicara. Aku sudah melalui banyak suka duka, bagaimana mungkin aku bisa tercengang melihat cermin seperti milikmu hari ini? Jika itu orang lain, itu akan baik-baik saja, tetapi Fang Xing begitu kejam sehingga dia menolak untuk menyerah. Pada akhirnya, dia mengambil keputusan dan langsung menggunakan metode dunia di lengan bajunya untuk meletakkan cermin itu ke dalam dunia kesadarannya. Kemudian dia menggunakan semua kekuatan magis dari dunia besar ini untuk menekan cermin itu. Dia tampaknya tidak mau menaklukkan cermin itu, yang tidak sulit untuk dipahami. Bagaimanapun, Paman Fang paling suka mencuri barang-barang dalam hidupnya, dan sekarang, cermin ini adalah senjata ajaib tingkat tertinggi yang pernah dia temui. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikannya? Ledakan, 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 api bumi, guntur langit, laut hitam dan bumi gelap, semua jenis aura Tao yang menakutkan saling terkait dari semua arah dan menekan cermin ini. Hah, apakah ini wilayahmu? Cermin ilusi Taiksu di dunia kesadaran ini juga tampak sangat terkejut. Roh senjata itu langsung menjulurkan kepalanya keluar dari permukaan cermin dan melihat sekeliling dengan terkejut. Matanya jelas menunjukkan rasa iri dan keserakahan bagaimana mungkin orang sepertimu yang datang dari tempat miskin seperti Tian Yuan memiliki harta karun sebesar itu. Ya dewa, bahkan seorang raja abadi tidak dapat mengalahkan dunia sebesar itu, kan? Sambil berbicara, dia mengaguminya, tetapi dia tampaknya tidak terlalu peduli dengan tindakan pemurnian Fang Xing. Kamu masih punya tenaga untuk ngobrol denganku di sini, apa kamu benar-benar mengira aku terbuat dari kertas? Fang Xing menjadi kesal, dan segala macam kekuatan berlipat ganda dengan suara dentuman keras, menekan cermin itu dengan keras. Jangan, ini akan hancur jika kau lebih keras lagi. Cermin ajaib itu juga jelas terkejut dan berteriak keras. Ia memang agak takut dengan metode gemuruh Fang Xing. Jika kau menolak untuk menyerah, aku akan benar-benar menghancurkanmu hari ini. Fang Xing tetap tidak tergerak, dan menggunakan berbagai metode dengan lebih giat, semuanya mengenai cermin ajaib. Dia pun menemukan bahwa tidak mudah untuk memperbaiki cermin ini dengan caranya sendiri, dan dia hanya bisa mengancam dengan memecahkannya. Tidak, kau boleh menghancurkanku, tapi aku tidak akan pernah mengenali tuanku lagi. Tanpa diduga, cermin berharga itu pun memberanikan diri, melolong, dan menyusut kembali ke dalam cermin, menolak untuk mengakui kekalahan. Fang Xing tidak punya pilihan selain berhenti sementara, wajahnya menjadi sangat muram. Dia tidak tahu apakah cermin ajaib ini benar-benar kuat atau hanya pura-pura, tetapi sejujurnya, dia benar-benar tidak tahan untuk melakukan sesuatu yang kejam. Bagaimanapun, ini adalah cermin ajaib Raja Abadi. Jika dia mendapatkannya, dia secara alami bisa keluar dan membanggakannya di masa depan. Aku bahkan merampok Raja Abadi. Siapa yang tidak takut setelah mendengar itu? Lagi pula, cermin ini cukup ajaib. Jika pecah tanpa alasan, akan lebih banyak masalah daripada keuntungannya. Haha, kamu enggan berpisah dengannya, kan? Melihat Fang Xing berhenti, cermin ajaib itu menjadi bangga lagi dan tertawa melengking. Aku tahu kau tidak tega menghancurkanku. Dari mana datangnya perasaan superioritas dan kepuasan diri yang tidak menyenangkan ini? Fang Xing sangat marah hingga giginya gatal. Matanya suram dan dia merasa sedikit jahat. Aku adalah cermin berharga yang telah disempurnakan oleh Raja Abadi Taiksu selama 3000 tahun. Tidak ada seorang pun di alam abadi agung yang berani meremehkanku. Cermin yang berharga itu masih belum sadar dan masih tersenyum puas serta membanggakan dirinya sendiri. Sepertinya jika aku tidak menggunakan beberapa trik padamu, kau benar-benar tidak tahu siapa tuanku. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing bicara dengan suara rendah, mencibir, mengulurkan tangan dan mengambil cermin harta karun Taiksu di tangannya, lalu tersenyum sinis. Apa yang ingin kamu lakukan? Bao Jing merasa ada sesuatu yang salah dan berteriak dengan suara lemah. Apakah kamu benar-benar mengira aku tipe orang yang tidak bisa berbuat apa-apa karena aku khawatir akan menghancurkan bayi ini? Fang Xing tertawa terbahak-bahak, lalu mengangkat tinjunya dan berbisik, ada dua jenis harta di dunia ini, harta milikku dan harta milik orang lain. Aku harus menjaga harta milikku dengan baik, tetapi harta milik orang lain, apa bedanya dengan tanah? Ledakan. Sebelum dia selesai bicara, dia sudah meninju ke bawah, menghantam cermin itu dengan keras. Pukulannya begitu keras sehingga menyebabkan seluruh cermin berharga itu mengeluarkan suara sedih dan cahaya di permukaan cermin pun meredup.
Roh senjata itu menjerit dengan menyedihkan. Fang Xing meninjunya hingga terjatuh, kemudian bersikap lebih kasar lagi, membantingnya ke tanah, lalu menginjak-injaknya lagi dengan pukulan yang keras. Berderak, meninju, dan menendang, Fang Xing tidak lagi bersikap sopan padanya saat ini, dan tanpa ampun. Dalam hatinya, ia memiliki ide jika kau tidak mengakui kekalahan, aku akan menghancurkanmu, tetapi cermin berharga itu tampaknya benar-benar marah saat ini. Ia berteriak dan mengutuk Fang Xing, memohon belas kasihan, tetapi ia menolak untuk mengakui kekalahan pada Fang Xing. Hei, kenapa kau harus melakukan ini? Tolong tunjukkan belas kasihan. Melihat bahwa akan ada jalan buntu jika terus seperti ini, tiba-tiba dari kedalaman dunia ini, cahaya yang berharga memancar, dan menara aneh setinggi 9 lantai muncul dari ujung dunia. Pada saat yang sama, cahaya hitam lembut melayang keluar dan dengan lembut mengambil cermin berharga di bawah kaki Fang Xing. Pada saat yang sama, suara tua dan lembut terdengar. Hah, kenapa orang-orang tua ini bikin masalah lagi? Fang Xing sedikit terkejut dan menatap menara aneh itu sambil mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa orang-orang itu ikut campur saat ini, tetapi dia pikir mereka tidak mempunyai niat buruk terhadapnya. Wah, dasar orang menyebalkan kecil, kau pasti mati dengan mengenaskan. Kau menginjak punggungku dan membuat pinggangku sakit. Hei, kau benar-benar. Sebagai perbandingan, orang yang lebih terkejut jelas adalah cermin ilusi agung. Dia masih mengumpat ketika dia dibawa pergi oleh menara aneh itu. Tiba-tiba, dia sepertinya telah menemukan sesuatu yang mengejutkan, dan bahkan suaranya bergetar. Haha, Taiksu tua selalu memperlakukanmu sebagai harta karun. Aku tidak menyangka kau benar-benar akan membesarkan makhluk spiritual. Makhluk di menara aneh itu tertawa, dan suaranya tidak mengecewakan Fang Xing. Kurasa jika aku membesarkannya selama beberapa ribu tahun, ia akan bisa berubah menjadi manusia. Namun, bagaimanapun juga, ia belum sepenuhnya dewasa. Meskipun ia memiliki spiritualitas, ia masih sangat bodoh. Tahukah kau siapa anak itu? Beraninya ia menantangnya. Jika bukan karena persahabatan antara aku dan Taiksu tua, aku pasti sudah melihatmu dikalahkan sekarang. Kenapa kau di sini? Ah, dan ibel itu, kenapa kau di sini juga? Jangan pukul aku. Taiksu Baojing jelas ketakutan dan berteriak keras, jelas tidak sombong seperti saat dia berbicara dengan Fang Xing. Bahkan dari suaranya, orang bisa mendengar sedikit rasa takut. Kita semua ada di sini, bukankah itu masuk akal? Suara tua di menara aneh itu terdengar lagi, mendesah pelan Jing Er, keberuntunganmu telah datang. Makhluk-makhluk di menara aneh itu selalu menyendiri dan tidak mau muncul. Kadang-kadang, mereka membantu Fang Xing karena tertarik. Namun, Fang Xing tahu bahwa mereka tidak memiliki niat buruk terhadapnya dan tidak akan menyerangnya dengan santai. Pertama, mereka mengamatinya, dan kedua, mereka takut mengganggu takdirnya. Sama seperti belum lama ini, mereka membimbingnya dan menggunakan kebijaksanaan mereka untuk membantunya memahami ajaran tiga agama dan mengolah hati taunya. Itu adalah bantuan yang besar. Namun, mereka akan mengambil tindakan untuk melindungi cermin, dan dari aksen mereka, mereka benar-benar saling mengenal, yang masih sedikit mengejutkannya. Jadi dia tidak bertindak gegabah, tetapi hanya menunggu di samping untuk melihat trik apa yang akan mereka mainkan. Setelah beberapa kalimat pertama, suara-suara di menara aneh itu menjadi jauh lebih pelan, dan tidak seorang pun tahu apa yang mereka gumamkan. Fang Xing tidak menyela. Lagi pula, dari apa yang dikatakan makhluk di menara aneh itu sebelumnya, sepertinya makhluk itu membantunya. Benar saja, setelah menunggu sekitar 1 batang dupa, tiba-tiba aku mendengar suara dari suatu keberadaan di menara aneh itu tiba-tiba menjadi lebih keras. Dasar bodoh, bagaimana mungkin kau tidak tahu kerja keras kami? Apa yang kau pikirkan hanyalah mengubah manusia menjadi abadi, tetapi kecenderungan umum langit dan bumi seperti ini. Bahkan jika kau benar-benar bisa menjadi abadi, bagaimana mungkin kau bisa menjauh darinya? Kami merasa kasihan dengan masalah teman lama kami Taiksu, tetapi tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, ia terlibat dalam masalah ini dan tidak dapat menjauh darinya. Sekarang, nasib garis keturunan Taiksu telah jatuh padamu, dasar bodoh. Aku benar-benar tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Bagimu, sekarang adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kalau tidak, menurutmu apa yang sedang kita tunggu? Kau sungguh tidak mencoba menipuku. Suara cermin ilusi Taiksu juga terdengar, dan beberapa orang merasa skeptis. Aduh, benda bodoh, tidak layak dipakai lagi. Kau pantas dipukuli sampai mati oleh orang menyebalkan kecil itu. Aku seharusnya tidak menyelamatkanmu. Taiksu tua itu sangat keras kepala, sehingga harta karun yang dimurnikannya malah menjadi seburuk ini. Lupakan saja, hancurkan. Di dalam menara aneh itu, berbagai suara terdengar, saling menuduh satu sama lain dengan kasar. Cermin besar dimarahi sampai hancur berkeping-keping, tetapi dia tidak berani membantah.
Dia tampak sangat takut pada benda-benda misterius ini. Setelah sekian lama, ketika orang-orang itu memarahinya dengan tidak sabar, dia menutup mulutnya dan tergagap, "Aku. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk mendengarkanmu? Cepat pergi." Makhluk di menara aneh itu meraung keras, dengan kekuatan besar. Taiksu Huguk-guk masih sedikit enggan tapi aku benar-benar tidak ingin digunakan sebagai senjata lagi. Siapa bilang kau harus dijadikan senjata untuk bekerja sama? Ada banyak cara untuk bekerja sama tanpa dikendalikan olehnya. Seseorang di menara aneh itu berkata, bukankah kau selalu ingin berubah menjadi manusia? Itu mudah, mengapa kau tidak pergi dan memujanya sebagai tuanmu dan meminta bimbingannya? Menjadi muridku. Taiksu Huguk-guk jelas tertegun sejenak, dan bertanya dengan tidak percaya siapa yang akan menerima cermin sebagai murid. Hehehe, semua makhluk di menara aneh itu tertawa. Kalian belum pernah melihat murid-murid yang diterimanya di masa lalu. Setelah minum secangkir teh lagi, cermin ilusi Taiksu akhirnya muncul. Cermin itu berubah wujud menjadi bayi gemuk berlengan pendek dan berkaki pendek. Cermin itu membawa cermin ilusi Taiksu yang terbuat dari tulang dan batu giok di punggungnya seperti cangkang kura-kura. Cermin itu terhuyung-huyung di depan Fang Xing, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan menatapnya. Fang Xing hanya duduk bersila di udara saat ini dan menoleh untuk meliriknya. Tak seorang pun berbicara, tetapi saat mata mereka bertemu, percikan api tampak berterbangan di udara. Setelah waktu yang sangat lama, roh senjata itu akhirnya tampaknya telah mengambil keputusan. Ia menggertakkan giginya, berlutut dengan satu lutut, dan menggenggam kedua tangan kecilnya yang gemuk. Murid menyapa guru. Fang Xing melirik ke arah menara aneh itu dan mengangguk, "Oke, anak baik." Roh senjata itu tertegun sejenak, lalu menatap Fang Xing dengan bingung. Fang Xing tidak memperhatikannya saat ini. Sebaliknya, dia menatap menara aneh itu. Setelah lama terdiam, dia berbicara dengan suara rendah, "Sepertinya kamu menyimpan banyak hal dalam hatimu. Kapan kamu akan berbicara terus terang? Saat kamu menjadi abadi." Di dalam menara aneh itu, seseorang menjawab, dan kemudian terjadi keheningan. "Itu akan cepat." Fang Xing mengangguk tanpa berkomentar, meraih leher roh senjata, dan terbang keluar dari alam kesadaran. Apa keuntungan menjadi muridmu? Di dalam makam, roh cermin ilusi Taiksu berlutut di depan Fang Xing, mengupil dengan jari kelingkingnya, dan bertanya dengan hati-hati. Fang Xing sedang duduk di tangga. Di belakangnya ada lebih dari 20 murid Nangui yang gemuk dan kuat, masing-masing mengenakan baju besi yang berharga. Mereka gemuk dan kuat, dan mereka membentuk lingkaran di belakang Fang Xing, menatap roh cermin ilusi agung dengan tatapan tajam. Fang Xing menunjuk ke belakangnya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Apakah kamu melihat saudara-saudara ini di belakangmu? Aku dulu berencana untuk membasmi mereka demi daging, tetapi kemudian aku memiliki terlalu banyak harta dan obat-obatan spiritual, dan aku memberi mereka makan semuanya, dan mereka berubah menjadi monster besar satu persatu." Ketika murid-murid gemuk di belakangnya mendengar ini, lemak di wajah mereka bergetar beberapa kali dan mereka berusaha keras untuk terlihat garang. Tetapi jelaslah bahwa di balik tatapan tajam itu terdapat rasa bersalah. Mereka telah berkultivasi menjadi monster, jadi mereka tentu saja tidak bodoh. Mereka tahu mengapa Fang Xing membawa mereka ke langit berbintang. Fang Xing tidak menyembunyikannya dari mereka dan telah memberitahu mereka dengan jelas asal-usul mereka. Jika Anda memikirkannya dengan saksama, Nangui-Nangui ini benar-benar diberkati. Mereka telah diberi makan oleh naga dan diajari oleh praktisi hebat seperti Fang Xing. Dari makanan hingga kultivasi mereka saat ini, itu hanyalah sebuah keajaiban. Taiksu Huguk-guk jelas memahaminya, dan setelah berpikir sejenak, dia menghela napas dan berkata, "Kalau begitu aku akan mengandalkanmu." Fang Xing tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu, ceritakan semua yang perlu kau ceritakan padaku sekarang." Roh cermin ilusi Taiksu mengupil dan bergumam pelan, "Tidak banyak yang bisa dikatakan. Awalnya, aku dibawa oleh Raja Abadi Taiksu. Aku tidak begitu spiritual dan ingatanku tidak lengkap. Bagaimanapun, aku berbeda dari orang lain. Roh-roh lain dimurnikan oleh jiwa atau memiliki jiwa tuan mereka yang melekat pada mereka, tetapi aku berbeda. Aku adalah makhluk spiritual yang lahir dari harta abadi yang sesungguhnya. Pada saat itu, masih dalam kekacauan dan aku tidak dapat mengingat terlalu banyak hal. Aku hanya tahu bahwa alam abadi agung yang awalnya damai dan harmonis tiba-tiba menjadi kacau. 13 Raja Abadi saling bertarung. Tuanku sangat tidak beruntung dan dikepung oleh 2 Raja Abadi lainnya dan terluka parah. Dia ingin meminjam dunia naga kuno untuk melarikan diri kembali ke Tianyuan, tetapi dia segera terluka parah dan meninggal. Hanya aku yang tersisa. Aku mengambil sebagian dari warisannya, dan dengan kekuatan ilahi yang tersisa, aku menyihir beberapa setan kecil dan para pelayan ilahi di sekitarnya, melarikan diri ke tempat ini, dan membangun makam abadi untuknya. Apakah alam abadi agung masih ada?
Fang Xing langsung menyela dan menanyakan pertanyaan yang paling mengkhawatirkannya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Tentu saja ada. Taiksu Huguk-guk menjawab dengan lugas, tetapi setelah ragu sejenak, dia menambahkan tapi itu mungkin tidak sama dengan yang kamu bayangkan. Sudah jadi apa? Bagaimana aku tahu? Aku sudah meninggalkan negeri dongeng selama lebih dari 1000 tahun. Saat aku pergi, raja-raja peri yang tersisa masih bertarung. Kata-kata dari cermin ilusi Taiksu membuat Fang Xing bingung. Ketika dia berada di Tianyuan, dia tahu bahwa pasti ada yang salah di alam abadi agung, jika tidak, tidak akan ada 9 peti mati yang turun ke Tianyuan, dan tidak akan ada penyegelan surga. Gadis teratai dan bahkan Dewi yang telah kembali dari alam abadi agung tampaknya sedang menunggu sesuatu dan merencanakan sesuatu. Namun, pertanyaan-pertanyaan itu terlalu mendalam untuk dipahami olehnya dengan wilayahnya, dan tidak seorang pun akan memberitahunya. Sampai sekarang, dia secara resmi mulai mempelajari rahasia-rahasia ini dari mulut roh cermin ilusi Taiksu, tetapi dia juga memiliki beberapa keraguan. Alasan macam apa yang membuat para raja abadi yang agung dan perkasa itu rela membasmi tanpa ragu, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri? Dia tidak bisa mengerti. Lagi pula, yang dikultivasikan oleh para kultivator adalah keabadian, dan di dunia keabadian bukanlah hal yang sulit. Konon, mereka yang telah menjadi abadi hampir bisa menjadi abadi selama mereka tidak mengalami bencana. Keberadaan Raja Abadi hampir menjadi eksistensi paling kuat di alam semesta, dengan pencapaian yang sebanding dengan alam. Mengapa mereka tidak bersenang-senang dan harus saling membasmi? Bagaimana aku tahu mengapa mereka bertarung? Aku hanyalah senjata ajaib. Bagaimanapun, aku hanya tahu bahwa tuanku meninggal secara tidak adil. Dia awalnya adalah seorang abadi murni yang tidak peduli dengan urusan duniawi. Meskipun dia memiliki gelar Raja Abadi, dia jarang campur tangan dalam perkembangan tertentu di alam abadi agung. Dia baik kepada orang lain dan memiliki sedikit musuh. Namun, orang seperti itu juga terlibat dalam malapetaka dan dikepung serta dibasmi. Sebelum meninggal, dia pernah mendesah bahwa kutukan dari kegelapan telah datang lagi. Tidak seorang pun dapat lolos dari malapetaka surga dan bumi ini. Kutukan dari kegelapan, malapetaka bagi langit dan bumi. Suara Taiksu Huguk-guk terdengar kekanak-kanakan, tetapi kata-kata yang diucapkannya benar-benar mengejutkan Fang Xing. Siapa yang dapat mengutuk para dewa? Siapakah yang dapat mendatangkan malapetaka besar antara langit dan bumi ke alam abadi? Kata-kata terakhir Raja Abadi Taiksu sebelum kematiannya mengandung berita yang terlalu mengerikan untuk didengar. Namun, ketika saya bertanya kepada roh cermin ilusi Taiksu tentang hal-hal ini, ia tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Bahkan ia tidak begitu mengerti apa yang saya katakan. Baiklah, kamu akan mengerti pertanyaan-pertanyaan ini begitu kamu memasuki negeri dongeng, jadi mari kita tanyakan sesuatu yang praktis. Fang Xing terdiam beberapa saat, lalu menatap cermin ilusi agung dengan ekspresi serius. Apakah masih mungkin untuk menjadi abadi di dunia abadi saat ini? Menjadi abadi tidak semudah yang kamu pikirkan. Setelah mendengar ini, roh cermin ilusi Taiksu tertawa dan berkata, lagi pula, kamu sudah memiliki kesempatan untuk menjadi abadi. Fang Xing sedikit terkejut dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Taiksu Huguk-guk berkata sambil menyeringai, kehidupan abadi. Kau sudah merebutnya, dan kau masih bertanya padaku. Apakah kau pikir gelar kehidupan abadi itu tidak ada artinya? Terus terang saja, menjadi abadi sebenarnya adalah cara untuk mengatakan bahwa kau dapat menyingkirkan kehendak langit dan bumi dan berubah menjadi makhluk tingkat tinggi. Ketika seorang kultivator melewati 9 kesengsaraan, ia sedang menjalani ujian kehendak langit dan bumi. Setelah melewati ujian ini, ia memiliki modal untuk menyingkirkan kehendak langit dan bumi. Setelah menyingkirkan kehendak langit dan bumi, ia masih membutuhkan pengakuan kehendak 33 alam. Hanya dengan pengakuan itu ia dapat hidup selamanya di alam abadi yang agung. Setelah itu, dia berhenti sebentar dan berkata sambil tersenyum dan kehidupan abadi dapat membantu Anda mendapatkan pengakuan semacam itu. Fang Xing mengangkat alisnya saat mendengar ini, dan berkata dengan nada bertanya seperti pil penghancur peringkat. Jika Fang Xing masih sedikit bingung dengan konsep kehidupan abadi yang disebutkan oleh cermin ilusi agung di awal, setelah pengenalannya yang cermat, Fang Xing telah memahaminya. Ternyata kehidupan abadi, sampai batas tertentu, adalah pil penghancur peringkat. Praktisi Tianyuan tidak asing dengan pil breaking level, yang merupakan sejenis ramuan yang digunakan untuk menembus belenggu kultivasi setelah mencapai alam yang hebat. Dalam kasus fondasi yang tidak memadai, hampir mustahil bagi praktisi untuk memiliki perjalanan yang mulus. Jika mereka membuat kemajuan pesat hanya dengan mengandalkan latihan mereka sendiri, mereka akan selalu menghadapi berbagai level, dan pil breaking level disempurnakan untuk level tersebut. Ketika dia berada di Sekte King Yun, Fang Xing telah banyak bersendewa dengan pil semacam ini.
Bahkan dapat dikatakan bahwa latihan awalnya sepenuhnya bergantung pada pil semacam ini. Baru kemudian, ketika ia memiliki lebih banyak kesempatan, sumber daya tak terbatas, dan fondasi yang kokoh, ia mengucapkan selamat tinggal pada ramuan mujarab semacam itu. Tapi aku tidak menyangka bahwa sekarang setelah aku punya fondasi yang kokoh dan siap memasuki alam abadi, aku akan menjumpai ramuan semacam ini. Tentu saja, namanya telah lama diubah menjadi Xianming. Takdir untuk menjadi abadi. Jika Anda ditakdirkan, Anda akan menjadi abadi, jika tidak, Anda akan kembali ke surga. Jika seseorang tidak memiliki takdir abadi, atau jika takdir abadi itu tidak lengkap, maka tidak ada harapan untuk menjadi abadi. Setelah Fang Xing mendengarkan roh cermin ilusi Taiksu sejenak, dia sepertinya teringat sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, bisa dikatakan dulu ada, tapi sekarang sudah pasti tidak. Mendengar ini, Taiksu Huguk-guk mengangguk dan mulai menjelaskan. Karena kamu berasal dari Tianyuan, kamu pasti tahu bahwa konsep keabadian terus berubah, kan? Di masa liar, prajurit manusia yang memiliki sedikit kultivasi dan dapat melawan monster dapat menjadi makhluk abadi. Kata asli untuk keabadian adalah satu orang dan satu gunung, yang berarti bahwa orang yang memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung adalah makhluk abadi. Di zaman kuno, ada perang antara orang suci dan makhluk abadi, dan makhluk abadi meninggalkan Tianyuan dan membuka dunia keabadian. Pada saat itu, mereka yang memiliki kemampuan untuk naik ke surga adalah makhluk abadi. Di zaman kuno, pengadilan surgawi terbentuk dan memerintah semua makhluk abadi. Mereka yang dapat dianugerahkan oleh pengadilan surgawi adalah makhluk abadi. Setelah kehancuran pengadilan surgawi, 13 raja abadi menyatukan dunia keabadian yang agung, dan mereka yang dapat dikenali oleh mereka adalah makhluk abadi. Sekarang, hanya ada beberapa raja abadi yang tersisa, dan dunia keabadian yang agung telah menjadi seperti sekarang. Bagaimana menjadi makhluk abadi tidak diketahui. Roh cermin ilusi Taiksu menjelaskan dengan cepat, tetapi seperti yang baru saja kukatakan kepadamu, kultivasi manusia adalah proses melepaskan diri dari ikatan selangkah demi selangkah. Pada awalnya, kalian adalah manusia biasa, manusia terikat pada bumi, dan binatang terikat pada tubuh binatang mereka. Pada saat ini, kalian adalah manusia biasa, kemudian kalian mulai berkultivasi. Manusia belajar terbang ke langit dan bersembunyi di bawah tanah, dan binatang menyingkirkan tubuh binatang mereka dan berkultivasi menjadi manusia. Ini adalah langkah kedua menjadi manusia, melepaskan diri dari ikatan bumi. Pada saat ini, manusia adalah manusia sejati dan langkah ketiga kultivasi adalah melangkah ke langit berbintang, melakukan perjalanan di antara bintang-bintang, dan melepaskan diri dari ikatan Tianyuan. Pada saat ini, kalian mulai berevolusi menuju jenis orang lain. Daripada mengatakan bahwa kalian sedang berkultivasi, lebih baik mengatakan bahwa kalian sedang berubah menjadi makhluk surgawi. Tetapi kalian masih sedikit kurang dari menjadi makhluk surgawi. Manusia, makhluk abadi, makhluk surgawi. Fang Xing bergumam pada dirinya sendiri, alisnya berkerut erat, seolah dia tersentuh. Hehe, semua orang yang memasuki negeri dongeng untuk pertama kalinya akan mendapatkan pelajaran ini. Namun, saya bukanlah pemandu peri, jadi saya tidak dapat menjelaskannya secara rinci kepada Anda. Namun, ini adalah kebenaran. Saya akan berhenti di sini dan Anda dapat memahaminya sendiri secara perlahan. Taiksu Huguk-guk tertawa pelan beberapa kali tetapi menolak untuk mengatakan apapun lagi. Tidak jelas apakah dia tidak ingin mengatakannya atau dia tidak begitu memahaminya. Jika keabadian kini merujuk pada makhluk surgawi, maka itu berarti seseorang harus memperoleh kehidupan abadi untuk menjadi abadi. Fang Xing tidak memikirkannya lama sebelum mengajukan pertanyaan berikutnya. Taiksu Huguk-guk mengangguk dengan sungguh-sungguh, benar sekali. Tanpa kehidupan abadi, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu hanyalah manusia sungguhan, bukan abadi. Dan kehidupan abadi adalah hal yang langka di alam semesta yang luas. Hanya dunia abadi yang agung yang dapat memurnikannya. Serangga berkepala 9 itu mencuri setengah dari kehidupan abadi dan pergi, berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk menebusnya dengan cara tertentu, atau bahwa setengah dari kehidupan abadi itu dapat berguna. Haha, aku jamin dia sedang bermimpi. Saat dia berbicara, dia sudah sedikit bersemangat, dia sama sekali tidak dapat menebus kehidupan abadi, dan kehidupan abadiku hanya dapat membantu satu orang menjadi abadi. Kalian berdua masing-masing memiliki setengahnya, yang berarti. Fang Xing mengambil alih kata-katanya, jadi, antara aku dan serangga berkepala 9 itu, hanya satu dari kita yang ditakdirkan menjadi abadi. Taiksu Huguk-guk sedikit tertegun, lalu mengangguk dan berkata, itu benar. Itu artinya, selama aku bisa merebut kembali separuh dari kehidupan abadiku, aku bisa menjadi abadi tanpa harus mencapai alam abadi agung. Selama percakapan ini, Fang Xing mendapat banyak jawaban mengejutkan dari cermin ilusi agung. Ia juga mulai memiliki pemahaman samar tentang alam abadi agung.
Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkonsentrasi dan berpikir lama sebelum ia perlahan berbicara. Monster cermin ilusi agung, seberapa jauh dari alam abadi. Panggil saja aku Taiksu, sayang. Roh cermin ilusi Taiksu mengoreksi alamat Fang Xing dan berkata, seharusnya sangat jauh. Ketika Taiksu tua membawaku ke sini, itu sangat cepat. Tapi berapa tingkat kultivasinya? Baginya, melangkah melintasi wilayah bintang hanya masalah beberapa kilatan. Bagi kita, itu akan memakan waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun untuk bepergian. Selain itu, aku masih bingung saat itu dan ingatanku tidak jelas. Apa yang aku ketahui tentang negeri dongeng dan kultivasi hanya dari membaca buku-buku kuno itu. Aku tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Bagaimanapun juga, aku sudah tertinggal 30 tahun di belakangnya sekarang. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Fang Xing mengerutkan kening dan berbisik, lagi pula, tujuanku bukan hanya menjadi abadi, tetapi juga merebut seseorang darinya. Setelah memperoleh sedikit pemahaman tentang alam abadi agung, Fang Xing mengemukakan urusan utamanya. Meskipun ia tidak pernah menyebutkannya dengan lantang, ia tetap saja sangat tertekan. Bagaimanapun, ia telah memurnikan bumi bawah di lautan berbintang dan memperoleh kekayaan besar, tetapi karena hal ini, ia kehilangan kesempatan untuk memasuki gerbang tak terbatas di balik lautan berbintang. Dengan bantuan gerbang tak terbatas, serangga berkepala 9 dan rekan-rekannya mencapai cermin abadi dalam sekejap mata, tetapi ia telah menghabiskan waktu 30 tahun dalam perjalanan. Dalam 30 tahun ini, ia takut mustahil baginya untuk mengejar serangga berkepala 9, bukan? Haha, kamu punya bayi, apa yang kamu khawatirkan? Tanpa diduga, setelah mendengar pertanyaan yang paling mengganggu Fang Xing ini, bayi Taiksu malah tertawa terbahak-bahak. Fang Xing menatap bayi Taiksu dengan ragu. Serangga berkepala 9 itu mencuri separuh kehidupan orang abadi dan melarikan diri. Apakah menurutmu dia memanfaatkannya? Taiksu Baby berkata dengan bangga, kau tahu, karena dia sibuk melarikan diri dengan setengah dari kehidupan abadinya dan tidak berani menghadapiku secara langsung, dia kehilangan banyak hal baik. Yang terpenting adalah, gerbang tak terbatas yang berada jauh di dalam dunia yang rusak ini. Desir, mata Fang Xing tiba-tiba berbinar, dia menggendong bayi Taiksu dan bertanya dengan nada mendesak, apakah kamu serius? Ekspresi tidak sabaran itu justru membuat bayi Taiksu ketakutan, lalu berteriak, diam, bayi itu sangat rapuh. Yang membuat masalah di negeri dongeng ini adalah monster cermin ini. Awalnya aku ingin menghancurkannya, tetapi dia sadar dan memutuskan untuk menjadikan aku gurunya dan belajar menjadi orang baik. Jadi aku memaafkannya, menerimanya sebagai muridku, dan bersiap untuk membawanya ke negeri dongeng besar. Tidak perlu khawatir lagi dengan monster-monster itu. Biarkan saja mereka tinggal di dunia yang rusak ini. Namun, semua harta yang berharga harus dibawa bersamamu. Sekitar selusin penganut Tao dari seluruh langit berbintang telah terinfeksi racun Tao dan setia kepadaku, jadi mereka akan tetap berada di sisiku dan melayaniku. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Menghadapi Aolai dan Lu Shou yang bergegas membantunya setelah mengusir setan di luar, Fang Xing menjelaskan dengan lembut. Ekspresi Lu Shou dan Aolai menjadi luar biasa menarik, dan mereka selalu merasa ada yang tidak beres. Nah, cermin peri ini berubah wujud dari cermin ibel, dan mereka menerima jawaban ini. Fang Xing ingin menjadikan cermin sebagai muridnya, dan mengingat mantan muridnya, mereka dengan enggan mengungkapkan pengertian mereka. Hanya, Fang Xing berkata bahwa cermin ini harus belajar darinya untuk menjadi orang baik. Mengapa ini kedengarannya tidak bisa diandalkan? Fang Xing mengabaikan tatapan aneh di mata kedua pria itu. Setelah memperkenalkan bayi Taiksu, yang membawa cermin tulang besar di kakinya, dia mendekati mereka secara misterius dan berkata, yang terpenting adalah aku juga menemukan jalan pintas. Jalan pintas. Aolai dan Lu Shou tidak begitu mengerti apa maksudnya. Serangga berkepala 9 melangkah ke langit berbintang lebih awal dari kita, dan tiba di negeri dongeng ini lebih awal. Kalian semua tahu bahwa kita 30 tahun lebih lambat darinya. Alasannya adalah bahwa di balik lautan berbintang, awalnya ada gerbang tak terbatas yang dibangun oleh para leluhur klan naga. Itu adalah jalan pintas untuk melintasi langit berbintang yang tak berujung. Serangga berkepala 9 dan bahkan Yu Mei Er dan yang lainnya melewati gerbang tak terbatas. Sayangnya, kita menghancurkan lautan berbintang, dan gerbang tak terbatas kehilangan fondasinya. Sebelum kita keluar, gerbang itu telah hanyut entah kemana. Jadi kita hanya bisa bertahan di jalan berbintang yang panjang. Butuh waktu 30 tahun bagi kita untuk mencapai negeri dongeng yang mereka capai hanya dalam 1 hari. Fang Xing menjelaskan secara rinci, saya pikir dengan jeda 30 tahun ini, kita tidak akan pernah bisa menyusulnya. Namun, disinilah saya akhirnya mengerti dari mana gerbang tak terbatas itu berasal.
Sebenarnya ada 3 gerbang seperti itu di jalan abadi ini. Gerbang naga yang kita lewati adalah yang pertama, yang kita lewatkan setelah Laut Bintang adalah yang kedua, dan yang ketiga ini tepat di bawah kaki kita. Setelah mendengarkan kata-kata Fang Xing, Aolai dan Lu Shou tiba-tiba tercengang. Seketika ekspresi mereka berdua menjadi sangat serius. Mata Aolai tiba-tiba memancarkan kemarahan dan semangat juang yang luar biasa, membara dengan hebat. Jadi, Fang Xing melanjutkan dengan lembut serangga berkepala 9 melewatkan gerbang tak terbatas ketiga. Bahkan jika dia pergi 30 tahun lebih awal dari kita, itu tidak masalah. Dilihat dari jarak jalur bintang, selama kita melewati gerbang naga ini, kita akan menghadapi 2 situasi. Pertama, kita mencapai tingkat ketiga jalan abadi klan naga lebih awal darinya, dan kedua, kita bertemu dengannya secara langsung. Artinya, Aolai menelan ludahnya dan mengambil alih pembicaraan dengan ekspresi gembira akhirnya, ketemu. Setelah sekian lama mengejar, serangga berkepala 9 akhirnya berhasil menyusul. Setelah mendengar berita dari Fang Xing, Aolai dan Lu Shou tentu saja khawatir. Emosi mereka sangat rumit dan sulit dijelaskan. Bagi Aolai, sejak dia menginjakkan kaki di jalan bintang, sudah sewajarnya dia mengejar serangga berkepala 9 dan kebencian berdarah klan naga salju. Dia ingin mencabik-cabiknya dan merebut kembali saudara perempuannya. Karena alasan ini, dia bahkan berencana untuk pergi ke jalan itu sendirian tanpa sumber daya apapun. Lagi pula, saat itu, dia baru saja keluar dari kolam guntur keberuntungan dan sangat kuat. Dia sama sekali tidak menganggap serius serangga berkepala 9. Namun, setelah berjalan sejauh ini, ide itu telah berubah. Kesan pertama yang berubah adalah bahwa jalan abadi itu sangat sulit untuk dilalui, jauh di luar imajinasinya. Bisa dibayangkan jika Fang Xing tidak mengikutinya dengan keras kepala, dia pasti sudah tersesat di suatu tempat di langit berbintang sekarang. Belum lagi 2 kesulitan utama di jalan, perjalanan yang hampir tak berujung di langit berbintang saja sudah cukup untuk membuatnya, yang bahkan tidak memiliki dunia kecil, benar-benar menghabiskan seluruh energinya, dan kemungkinan dia bisa mencapai titik ini sekarang adalah 0. Karena itu, rasa terima kasih dan kepercayaannya terhadap Fang Xing telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Hal lain adalah bahwa pemahaman tentang serangga berkepala 9 juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Awalnya, dia baru saja terbangun dari kolam petir penciptaan, dan masih memiliki kesombongan unik dari ras naga dan keberanian seekor anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada seekor harimau. Dia benar-benar bermaksud untuk mengejar serangga berkepala 9 dan mencabik-cabiknya. Namun, saat dia berjalan di sepanjang jalan dan menangkap jejak yang ditinggalkan oleh serangga berkepala 9, dia semakin merasa bahwa serangga berkepala 9 tidak sesederhana yang dia bayangkan. Dapat dikatakan bahwa metode yang dia gunakan untuk melewati level-level di jalan abadi ini tidak terlalu tepat, tetapi dia berhasil sampai di sana, mengandalkan perhitungannya yang berpengalaman dan hatinya yang besi. Orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Dalam hatinya, Aolai sudah mulai menghadapi lawan terbesar klan naga dalam 10.000 tahun. Kalau ia bisa menangkapnya sendiri, kecil kemungkinan ia akan bisa berhadapan dengan serangga berkepala 9 itu, tetapi untunglah, ada orang di dekatnya. Tentu saja, Fang Xing lah yang lebih dikagumi dan dihormati daripada serangga berkepala 9. Meskipun Aolai mungkin tidak akan pernah mengatakan ini seumur hidupnya, dia benar-benar merasa. Berada bersama kakak iparku yang tak tahu malu ini, sungguh membuatku merasa tenang. Kalau ada yang mampu bergulat dengan serangga berkepala 9 yang tampaknya tak terduga, itu hanya Tongtian Dahusu. Setelah menyetujui rencana tersebut, kelompok tersebut mulai menyiapkan berbagai perlengkapan. Mereka mengumpulkan semua buku klasik yang dibawa oleh Taiksu Baby setelah kematian Raja Abadi Taiksu, dan menyimpannya untuk penelitian. Makam itu juga dikosongkan. Meskipun ini agak tidak sopan kepada Raja Abadi, Taiksu Baby tidak mengatakan apa-apa. Menurutnya, tempat di mana Raja Abadi Taiksu meninggal bukanlah di sini, tetapi di dekat gerbang ketiga Jalan Abadi Klan Naga. Selain itu, setelah kematian Raja Abadi, tempat itu secara alami berubah menjadi area terlarang oleh langit dan bumi, seperti makam abadi, yang tidak dapat dikenali atau dimasuki. Dia mendirikan makam ini di sini, tetapi itu agak mengenang mantan penguasa, dan itu bukan makam sungguhan. Apakah ini terhitung sebagai aku merampok Raja Abadi? Fang Xing agak emosional, dan merasa cukup bangga saat memindahkan barang-barang klasik itu. Hehe, kalau kamu bisa mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh tuanku setelah kematiannya, maka itu bisa dianggap merampok Raja Abadi, kan? Bayi Taiksu tertawa aneh meskipun tuanku adalah yang paling sulit di antara para Raja Abadi, dia tetaplah seorang Raja Abadi. Warisan yang ditinggalkannya cukup mengerikan. Awalnya, aku juga merupakan bagian dari warisan itu, tetapi dia pasti merasa bahwa aku memiliki spiritualitas saat itu,
jadi dia tidak tega menyegelku di dalamnya dan membiarkanku melarikan diri. Sekarang setelah kupikir-pikir, dia benar-benar baik padaku. Dia membesarkanku seperti putranya. Sekarang setelah aku menelusuri kembali jalur abadi klan naga, aku harus pergi ke daerah terlarang untuk melihat dan membakar dupa untuk memberi penghormatan. Warisan Raja Abadi. Fang Xing tentu saja tergoda ketika mendengar ini, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bolehkah aku mengambilnya? Bayi Taixu menggelengkan kepalanya berulang kali, jangan pikirkan itu, jangan pikirkan itu. Warisan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang biasa. Raja Abadi adalah Raja Abadi. Setelah kematiannya, dia berubah menjadi langit berbintang dan membentuk wilayahnya sendiri. Pikiran sisa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi formasi besar, menyegel semua wilayah. Hanya mereka yang telah diakui olehnya yang memiliki harapan untuk menjadi muridnya, memasuki wilayah itu, dan mewarisi jalan agungnya. Jika tidak, bahkan dewa sejati tidak bisa masuk. Bahkan jika Raja Abadi lainnya datang, saya khawatir mereka tidak bisa masuk, karena wilayah itu akan langsung meledak dan musnah bersama. Jadi begitu, Fang Xing sedikit mengerti, tetapi dia masih belum menyerah. Dia bergumam pelan lagi pula, aku berbeda dari yang lain. Baiklah, baiklah, ayo kita berangkat segera. Aku juga sedikit bersemangat. Bayi Taixu memiliki wajah penuh kerinduan, dan tertawa, dulu aku adalah benda mati, dan akhirnya melahirkan jejak spiritualitas, tetapi aku masih belum dianggap sebagai makhluk hidup. Namun sekarang aku setidaknya dapat dianggap sebagai setengah makhluk hidup. Mungkin aku dapat memasuki bidang itu. Mungkin mantan guruku yang terhormat, ketika dia membebaskanku, berencana untuk menunggu sampai aku berubah menjadi manusia dan kemudian mewarisi jalannya yang agung. Sepertinya meskipun orang ini telah menerimaku sebagai tuannya, dia punya rencana kecilnya sendiri. Fang Xing menatap bayi Taixu dengan sedikit ketidaksenangan dan tatapan aneh di matanya. Aku berpikir dalam hatiku aku telah membasmi guruku, jadi mengapa tidak membasmi murid lainnya suatu hari nanti? Seberapa kuatkah Raja Sembilan Roh? Karena mereka akan menyeberangi gerbang tak terbatas, tidak banyak yang perlu dipersiapkan. Semuanya diatur dengan cepat. Kelompok itu dibagi menjadi 3 kelompok. Lu Shou memimpin kelompok pertama, yang bertanggung jawab atas deteksi. Bagaimanapun, dia ahli dalam teknik formasi. Bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan untuk mempromosikan operasi gerbang tak terbatas, dia masih dapat menemukan beberapa anomali dan peringatan. Fang Xing dan Taixu Baby adalah kelompok kedua. Murid-murid Nangui gemuk itu setia dan bersikeras untuk tetap di sisinya. Mereka mengatakan bahwa mereka melindungi tuan mereka dan bersedia menjadi pengawalnya. Tentu saja, Fang Xing sangat memahami kesetiaan dan rasa tanggung jawab para penjaga ini. Aolai dipaksa oleh Fang Xing untuk tetap berada di kelompok ketiga bersama kelompok Taois itu. Meskipun dia tidak puas, dia tidak punya pilihan selain menurut. Disepakati bahwa 1 jam kemudian, ketika energi Ibel di dunia yang rusak ini berada pada titik paling terkendali dan gerbang tak terbatas paling tidak terpengaruh, mereka akan melewatinya. Tentu saja, semua orang membuat persiapan yang matang. Namun, sebagai salah satu orang pertama yang melangkah ke gerbang tak terbatas, Lu Shou paling khawatir bukan tentang keselamatan gerbang tak terbatas, tetapi dengan hati-hati mendekati kodok berjubah dan bertanya tentang serangga berkepala 9 dengan hati-hati. Semua Ibel lainnya telah bubar, dan mereka diizinkan untuk tinggal di sini atau melarikan diri ke langit berbintang. Di antara 3 guru besar, guru Tao Agung dibasmi oleh Fang Xing dengan mudah. Setan mayat dari klan dewa yang pernah berpura-pura menjadi guru setan agung, setelah menyadari bahwa situasinya tidak ada harapan, melarikan diri ke langit berbintang yang luas, dan tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. Namun, katak yang berpura-pura menjadi Buddha bersedia untuk terus mengikuti bayi Taixu dan kembali ke negeri dongeng bersama mereka. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Serangga berkepala 9 itu mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melihat asal-usul negeri dongeng. Happy Toad merenung dan berkata, artinya, dia tidak mungkin melihat bahwa kultivasi kita palsu dan semuanya diberkati oleh energi para dewa dan Ibel. Dia hanya mengira bahwa kita adalah praktisi hebat yang benar-benar telah melampaui alam dewa. Namun, menghadapi kami bertiga, dia masih tidak terlalu takut. Saat itu, kami juga merasa bahwa orang itu sangat kuat, tetapi kami terlalu kuat untuknya. Namun, jika kita benar-benar berbicara tentang kekuatan, diperkirakan bahwa jika kita benar-benar bertarung, itu akan menjadi situasi yang sama-sama kalah. Anda harus mengerti bahwa dia mengira itu akan menjadi situasi yang sama-sama kalah. Dengan kata lain, dia mengira bahwa jika dia bertarung dengan 3 orang dewa, keduanya akan menderita kekalahan, bukan bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Ini tidak mungkin, kan? Si tua rusa tercengang mendengar ucapan katak bahagia. Setelah beberapa saat,
Dia berkata dengan tidak percaya, apakah kau mencoba memberitahuku bahwa serangga berkepala 9 sebenarnya takut karena dia melebih-lebihkan kekuatanmu dan tidak ingin bertarung denganmu sampai saling menghancurkan. Si katak bahagia terkekeh dan berkata, apakah menurutmu kita benar-benar tidak bisa menangkapnya ketika ia mencuri separuh hidupnya dan melarikan diri? Ini sangat hidup. Ekspresi lelaki tua itu berubah, dan hatinya seolah tenggelam ke dasar lembah. Serangga berkepala 9 itu belum menjadi abadi, bagaimana mungkin ia memiliki kemampuan seperti itu? Jangan lupa, orang ini sedang menjalankan warisan dari seorang santo kuno. Di sampingnya, Tuan Wen dengan wajah muram berbicara. Dia dapat dianggap sebagai seseorang yang selamat dari bencana besar dan pasti akan memiliki keberuntungan di masa depan. Awalnya, dia bersembunyi di dunia kecil Fang Xing dan selamat dari perang. Kemudian, Fang Xing menerima Taiksu Baby sebagai muridnya. Ketika dia menyebutkan masalah ini, Taiksu Baby menganugerahkan sebagian energi abadi padanya, memungkinkannya untuk pulih ke tingkat kultivasi sebelumnya. Sekarang hidupnya diselamatkan oleh Fang Xing, dan itu adalah tren umum, jadi dia secara alami bergabung dengan Fang Xing. Pada saat ini, dia mendengar apa yang dikatakan Dear Old Man dan Happy Tot, jadi dia datang untuk menyela. Setelah mendengar perkataannya, Lu Shou terdiam, sudah dapat menebak arti perkataannya. Semua orang tahu bahwa dalam pertempuran sebelumnya antara orang abadi dan orang suci, jumlah orang suci lebih sedikit dan jumlah orang abadi lebih banyak, tetapi setelah pertempuran besar, orang suci tetap menang dan mengasingkan orang abadi ke dunia luar. Dengan kata lain, orang suci, terutama orang suci kuno, jelas lebih kuat daripada orang abadi. Ini adalah fakta yang diakui oleh hampir semua surga dan dunia. Bahkan dewa-dewa ingin pergi ke Tianyuan untuk menemukan warisan orang suci kuno untuk menyimpulkan cara menghadapi orang abadi. Terlebih lagi, serangga berkepala 9 telah memperoleh warisan lengkap dari orang suci kuno, jadi kekuatannya tidak berlebihan. Lagi pula, semua orang tahu bahwa setelah 9 kesengsaraan, ada 2 jalan di hadapanmu: menjadi abadi atau menjadi orang suci. Menjadi abadi dapat memberimu kehidupan abadi, tetapi menjadi orang suci berarti kamu telah melompat keluar dari 3 alam dan 5 elemen. Rentang hidupmu pendek, tetapi kekuatanmu sangat mengerikan. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya menentang kehendak surga. Orang-orang yang mempraktikkan metode orang bijak kuno tidak begitu mudah untuk dihadapi. Tuan Wen mendesah pelan, suaranya sedikit ditekan, seakan-akan sedang mengenang sesuatu dari masa lalu, dengan emosi yang campur aduk. Ya, pertarungan ini tidak mudah. Si tua Lu pun menghela napas dan menatap Fang Xing dengan pandangan khawatir di matanya. Ketika Lu Shou melihat Tuan Wen, dia juga cukup tersentuh. Lagi pula, dibandingkan dengan orang lain, Tuan Wen secara alami adalah yang paling memenuhi syarat untuk mengungkapkan pendapatnya tentang metode orang bijak kuno. Musuh terbesarnya saat itu adalah seorang guru besar Istana Fuyao. Para guru besar Istana Fuyao mempraktikkan metode orang bijak kuno. Meskipun mereka semua meninggal muda, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Jelas bahwa guru besar tidak seberbakat dirinya, tidak semaju dirinya, tidak sebaik dirinya dalam senjata sihir, dan bahkan tidak sebaik dirinya dalam kultivasi. Namun, dia telah bertarung dengannya berkali-kali di masa lalu, dan dia penuh percaya diri dalam setiap pertempuran, tetapi dia dikalahkan dengan menyedihkan olehnya dalam setiap pertempuran. Justru karena dia begitu ingin kalah maka dia harus menjadi abadi. Karena aku tidak bisa mengalahkanmu, aku akan hidup lebih lama darimu. Warisan orang-orang suci kuno itu kuat, tetapi kesamaannya adalah mereka yang mewarisi metode orang-orang suci kuno tidak berumur panjang. Serangga berkepala 9 itu pasti sudah berumur beberapa ribu tahun sekarang. Dibandingkan dengan mereka yang setingkat, umurnya tentu saja tidak panjang, tetapi di antara para kultivator yang mempraktikkan metode orang-orang suci kuno, dia seharusnya dianggap sangat tua. Kurasa keinginannya untuk menjadi abadi juga terkait dengan ini. Mungkin, dia tidak akan berumur panjang. Lu Shou menceritakan semua yang diketahuinya pada Fang Xing, berharap itu akan berguna baginya. Fang Xing, di sisi lain, tidak terlalu peduli. Dia mendengarkan kata-katanya dengan saksama, tetapi tidak berkomentar. Dia hanya tersenyum dan berkata, kamu akan tahu saat melihatnya. Waktu untuk menyeberangi gerbang tak terbatas segera tiba. Di bawah dunia yang hancur ini, yang diselimuti oleh energi abadi dan ibel yang tak berujung, terdapat sebuah kolam besar. Kolam itu sebesar dunia yang hancur ini. Di dalamnya gelap. Jika Anda melihatnya dengan mata terbuka, Anda hampir akan merasa bahwa bahkan penglihatan Anda tertarik padanya. Itu menakutkan, seperti binatang bintang raksasa yang dapat melahap segalanya. Ini adalah gerbang tak terbatas di bawah pos pemeriksaan kedua yang ditetapkan oleh para leluhur klan naga. Sebenarnya, kesulitan yang ditetapkan oleh para leluhur klan naga di sini adalah ilusi tak terbatas. Hanya mereka yang telah melewati cermin ilusi tak terbatas dan memurnikan hati tahu mereka sendiri yang dapat datang ke gerbang tak terbatas,
mendapatkan sejumlah pengisian ulang sumber daya, dan kemudian langsung diteleportasi ke pos pemeriksaan ketiga. Namun, hei, tempat ini ditempati olehku. Cermin ilusi tak terbatas itu adalah suplemen yang bagus untukku, jadi aku menelan semuanya dengan kehidupan abadiku, dan sumber daya secara alami menjadi lebih murah bagiku. Hanya gerbang tak terbatas ini yang tersisa olehku, dan itu ditutupi dengan energi sihir dari domain Evil ini sehingga tidak ada yang dapat menemukannya. Saat bayi Taiksu menceritakan kejadian masa lalu ini, dia tampak cukup bangga, tetapi Aolai malah melotot tajam ke arahnya. Dengan kekuatan kita belum mampu membangun lorong di alam tak terbatas. Kita hanya bisa mengambil lorong yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Pintu keluarnya seharusnya berada tepat di depan pos pemeriksaan ketiga. Saat kita melewatinya, apapun yang kita lihat, jangan bertindak gegabah. Tunggu sampai semua orang ada di sana sebelum membuat rencana apapun. Fang Xing memberi perintah dengan suara yang dalam, dan ketiga kelompok orang itu menanggapi dengan keras. Awalnya, cara yang paling mudah adalah dengan membiarkan semua orang memasuki dunia kesadaran Fang Xing, dan kemudian dia akan menuntun mereka ke sana sendirian. Namun, setelah memasuki dunia kesadaran Fang Xing, mereka tidak dapat lagi membantu. Selain itu, begitu mereka memasuki dunia kesadaran Fang Xing, hidup dan mati mereka akan dikendalikan olehnya sendiri. Terlepas dari apakah orang-orang ini mempercayai Fang Xing atau tidak, ini adalah pengalaman yang sangat buruk. Karena alasan ini, Fang Xing tidak memaksa mereka. Bagaimanapun, mereka berada di luar dan dapat membantunya jika terjadi sesuatu. Sekelompok Nangui gemuk itulah yang benar-benar ingin bersembunyi di dunia kesadaran Fang Xing, tetapi Fang Xing menolak untuk menerima mereka. Dia ingin membiarkan sekelompok murid yang tidak dapat diandalkan ini merasakan langit berbintang. Ini adalah lampu ajaib yang terbuat dari pikiran-pikiran suci. Ambillah. Orang tua itu menyerahkan sebuah lampu perunggu kepada Fang Xing dan berkata, saya akan pergi dulu. Jika lampunya masih menyala, semuanya aman. Jika lampunya bergoyang, itu berarti saya dalam bahaya. Jika lampunya tiba-tiba padam, Anda tidak boleh melewati pintu ini. Fang Xing mengambil lampu dan berkata dia mengerti. Si tua rusa juga tidak sopan. Ia bergabung dengan Tuan Wen, si katak bahagia, dan sekelompok setan di negeri dongeng yang bersedia mengikuti bayi Taiksu. Ketika energi setan di sekitarnya berangsur-angsur mereda dan pengaruhnya terhadap gerbang tak terbatas mencapai tingkat yang sangat lemah, ia tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam, menggunakan semua kekuatan sihirnya untuk melindungi dirinya sendiri, dan melompat ke kolam tak terbatas. Yang lainnya mengikutinya. Begitu mereka melompat ke dalam kolam, mereka lenyap tanpa jejak, bahkan tidak ada jejak napas, seolah-olah mereka telah pergi ribuan mil jauhnya dalam sekejap. Fang Xing berhenti menatap ke dalam kolam dan berbalik melihat cangkir perunggu yang ditinggalkan Lu Shou. Pada saat inilah api di dalam cawan perunggu berubah menjadi hijau dan menjadi sangat bebas. Fang Xing tahu bahwa ini berarti bahwa si tua rusa sedang melakukan perjalanan melalui alam tak terbatas, jadi dia menunggu dengan sabar. Yang lain juga menjulurkan kepala untuk menonton, tidak berani bernapas. Setelah 3 batang dupa waktu berlalu, api tiba-tiba melonjak sedikit, dan apinya menjadi jauh lebih terang. Wajah Fang Xing berseri-seri. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan melintasi angkasa tanpa batas untuk mendapatkan sekitar 3 batang dupa. Fang Xing memperhatikan waktu, tetapi belum rileks dan masih menatap api. Orang tua Lu memutuskan untuk menjelajahi jalan di depan karena alasan ini. Jika lampu ajaib yang ditinggalkannya padam, itu berarti ada bahaya besar di luar gerbang tak terbatas, yang dapat membasminya seketika. Jika itu terjadi, Fang Xing dan yang lainnya tidak akan bisa memasuki gerbang ini. 1 napas, 2 napas. Nyala api tidak berubah, dan Taiksu Baby serta yang lainnya perlahan menghela napas lega. Tetapi pada saat ini, api itu tiba-tiba seperti ditiup angin kencang dan mulai bergetar hebat, seolah-olah akan padam kapan saja. Sebelum semua orang bisa bernapas lega, wajah mereka tiba-tiba berubah dan mereka menarik napas dalam-dalam. Sepertinya ada bahaya di sana, tapi mereka masih bisa mengatasinya. Pikiran ini muncul di benak semua praktisi, dan ekspresi wajah mereka menjadi sangat rumit. Hal yang paling ditakutkan adalah menghadapi situasi seperti ini. Jika tidak terjadi apa-apa setelah Lu Shou melewatinya, maka akan aman bagi semua orang untuk pergi bersama. Jika dia langsung meninggal, maka wajar saja tidak ada yang akan pergi ke sana lagi. Namun, kebetulan dia menghadapi bahaya, dan tidak ada yang bisa menebak bahaya seperti apa yang dia hadapi. Benar-benar membuat pusing. Bisakah kita melewati gerbang tak terbatas ini atau tidak? Banyak orang melihat ke arah bayi Taiksu, hanya untuk melihat bahwa bayi raksasa itu juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya seharusnya tidak ada bahaya. Saya khawatir mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Fang Xing hanya melirik api selama beberapa detik dan tiba-tiba berdiri. Hei, ada bahaya di sana,
mengapa kamu tidak berpikir dua kali sebelum pergi ke sana? Banyak orang di sekitar panik dan buru-buru menarik Fang Xing untuk bertanya. Bukankah orang tua itu masih hidup? Fang Xing memutar matanya, dan kekuatan sihirnya melonjak, berkobar seperti api. Tapi dia bisa mati kapan saja. Beberapa orang di dekatnya menatap ke arah kobaran api yang menyala-nyala di cawan perunggu itu, dengan rasa khawatir yang amat sangat. Jika aku pergi, aku mungkin tidak akan mati. Fang Xing tertawa terbahak-bahak, bahkan tidak melihat ke arah yang lain, dan langsung melompat ke kolam tak terbatas. Dalam sekejap, dia merasakan dunia berputar, dan pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya terbuka. Tampaknya ada tekanan tak terbatas yang turun di sekelilingnya. Ketika dia pertama kali menginjakkan kaki di jalan abadi, dia telah melewati gerbang naga sekali. Dalam arti tertentu, gerbang naga dan gerbang tak terbatas sebenarnya sama, keduanya adalah penggunaan saluran tak terbatas. Namun, kultivasinya sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan ketika dia memasuki saluran tak terbatas lagi, dia memiliki semua jenis perasaan yang berbeda. Kali ini, dia benar-benar merasa bahwa dia tampaknya telah memasuki saluran misterius. Di sekelilingnya, ada berbagai macam cahaya aneh yang berkelap-kelip, seperti cahaya bintang, atau seperti ruang yang tumpang tindih. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Orang itu berada di ruang tanpa batas, dan dapat dengan jelas merasakan kekuatan pemusnahan di sekelilingnya. Namun, kekuatan pemusnahan yang sangat kuat membentuk saluran yang seimbang, dan orang itu terbang maju dengan mantap dan cepat di saluran ini. Perasaan itu sangat aneh. Rasanya seperti alam semesta hancur, dan hanya aku yang tersisa. Rasanya juga semuanya sunyi, dan hanya aku yang abadi. Untungnya, perasaan ini tidak berlangsung lama, dan Xing Fangxing di depannya merasakan aura yang familiar. Itulah nafas unik dari klan naga, dan itu sangat jelas dalam kekuatan keheningan yang tak terbatas ini. Fangxing dengan cepat mengamati aliran cahaya yang tak berujung di depannya dengan indera spiritualnya, dan segera melihat gerbang naga yang tergantung di lorong cahaya yang terus berubah di depannya. Gerbang itu sangat aneh, dan dilindungi oleh formasi besar yang tak terhitung jumlahnya sehingga tidak akan dihancurkan oleh kekuatan pemusnahan yang tak terbatas. Dia segera tahu bahwa itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh para leluhur klan naga. Jika dia keluar dari sana, dia bisa mencapai tujuan jalan abadi ini. Terlebih lagi, ketika dia melewati gerbang naga, rune sudah bersinar di dalam gerbang naga, dan gaya gravitasi yang sangat kuat ditransmisikan, menarik ke arah Fangxing. Fangxing tidak melawan, dan membiarkan gerbang naga menariknya masuk. Kemudian dia merasa pusing lagi, dan akhirnya dia mendengar beberapa suara di depan matanya. Suara-suara ini samar dan tidak pasti, dan setelah waktu yang lama, akhirnya stabil. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah berada di dunia yang sama sekali berbeda dan tidak dikenalnya. Di sekelilingnya ada kekosongan yang tersebar, dan api merah yang menyilaukan serta kilat ungu menyala di mana-mana. Dan di dalam kehampaan di sekelilingnya, terdapat banyak sekali prasasti batu, yang darinya memancar kekuatan yang mengerikan. Bahkan ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang telah berubah wujud menjadi manusia dan membasmi semua makhluk hidup. Apakah dia akan datang? Saat itu, hanya terdengar suara teriakan, suara Tuan Wen, dan terdengar sangat cemas. Ya, menurutku begitu. Lalu suara Lu Shou terdengar, tetapi tampaknya tidak begitu percaya diri. Lalu terdengar teriakan aneh, mengapa kau ngotot meninggalkan lampu itu, orang tua. Kedengarannya ini jelas dari Happy Tot. Aku tidak menyangka akan ada bahaya. Bukankah itu agar dia mengingatku saat aku meninggalkan prasasti batu itu? Suara lelaki tua itu terdengar sedih dan tak berdaya, dengan sedikit tawa dan air mata. Omong kosong, semuanya sudah berakhir sekarang, kan? Jika dia melihat bahaya, dia pasti tidak akan datang. Siapa yang akan mati untuk orang tua sepertimu? Tuan Wen mengumpat dengan keras, dan suaranya terdengar sangat putus asa. Haha, siapa bilang aku tidak mau datang pada orang tua? Setelah mendengar ini, Fangxing tidak lagi menyembunyikan sosoknya dan bergegas keluar. Kekuatan sihirnya tiba-tiba meluas dan menghancurkan dua prasasti batu yang ada di dekatnya. Kemudian dia terbang seperti seekor naga dan perlahan-lahan turun di atas kepala Lu Shou dan yang lainnya. Saat dia melompat, Fangxing sudah melihat pemandangan di lapangan. Pak Tua Rusa, Tuan Wen, dan Katak bahagia bertarung satu sama lain dengan lempengan batu di sekeliling mereka. Mereka dihancurkan dengan menyedihkan. Pada lempengan batu yang tak terhitung jumlahnya di sekeliling mereka, beberapa melepaskan api teratai merah yang mengejutkan dan aneh, beberapa memuntahkan petir hitam, dan beberapa bahkan secara langsung memanifestasikan sosok aneh satu demi satu. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Pak Tua Rusa, Tuan Wen, dan Katak bahagia hanya bisa menggertakkan gigi dan bertahan. Di samping mereka, lusinan ibel yang datang bersama mereka telah menghilang sepenuhnya saat ini.
Dari mana sebenarnya loh batu ini berasal? Fang Xing juga ketakutan, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun. Dia bergegas turun dan menepuk lengan bajunya, mengguncang 4 atau 5 lempengan batu. Ketiga Lu Shou yang sedang berjuang menahan rasa sakit yang amat sangat itu sangat gembira. Mereka dengan cepat melepaskan diri dari lempengan batu yang melilit mereka dengan erat, dan dengan cepat terbang ke sisi Fang Xing, sambil berteriak, kami tidak tahu. Setelah keluar dari gerbang Tianliang, semuanya berjalan lancar. Namun, kami tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, begitu banyak lempengan batu beterbangan di langit berbintang. Kami tidak dapat membasmi mereka semua, dan kami tidak dapat melawan mereka semua. Mungkinkah ini isi dari tingkat ketiga jalan abadi klan naga? Fang Xing juga berpikir dalam hati dan merasa aneh kita seharusnya tidak langsung menuju ke tingkat ketiga. Namun, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada waktu untuk memikirkannya. Dia berteriak dengan suara yang dalam roh jahat dari lempengan batu, basmi dia terlebih dahulu dan cari tempat yang aman. Saat dia berkata demikian, dia memimpin dan bergegas ke suatu arah. Pak Tua Rusa, Tuan Wen, Katak Bahagia dan 3 orang lainnya melindungi sisi kiri, kanan, dan belakangnya masing-masing. Fang Xing hanya melambaikan telapak tangannya dengan kuat ke arah Fang Xing dan memotong jalan. Ada terlalu banyak prasasti batu di sini, dan masing-masing seperti batu nisan, sangat aneh, dan mengandung kekuatan yang sangat kuat. Belum lagi hal-hal lain, hanya petir hitam yang dilepaskan dari mereka yang sebanding dengan guru besar Tao yang berada di cermin abadi pada saat itu, yang menunjukkan betapa kuatnya itu. Terlebih lagi, lempengan batu itu sangat keras. Dengan kekuatan Fang Xing yang luar biasa yang hampir bisa melihat ke bawah ke langit berbintang, satu tamparan telapak tangannya mungkin bisa menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping. Namun, dia hanya menggunakan 20% dari kekuatannya untuk menamparkan lempengan batu itu, tetapi hanya bisa membuatnya terpental beberapa kaki. Batu itu tidak hancur berkeping-keping, dan kemudian melesat ke arah Fang Xing lagi, yang membuat Fang Xing marah. Dia berteriak dengan suara yang dalam dan menamparnya dengan 50% dari kekuatannya. Kemudian dia mendengar suara retakan, dan retakan jaring laba-laba muncul di lempengan batu itu. Pah! Prasasti batu itu pecah, serpihan-serpihan batu beterbangan kemana-mana, dan beberapa tulang terekspos dan beterbangan ke segala arah. Bagus! Bahkan ketika Lu Shou dan yang lainnya melihat serangan telapak tangan Fang Xing, mereka tidak hanya bersorak diam-diam, tetapi juga merasa takut dalam hati. Ketiganya baru saja bertarung sengit dengan lempengan batu itu untuk sementara waktu, tetapi mereka tahu betul seberapa kuat lempengan batu itu. Meskipun mereka bertiga adalah orang-orang dengan kultivasi yang luar biasa, dalam pertempuran tadi, mereka hanya bisa menahan kekuatan yang melonjak dari lempengan batu itu, atau untuk sementara waktu mendorong lempengan batu itu menjauh, dan tidak ada cara untuk menyebabkan kerusakan pada lempengan batu itu. Tetapi Ibel Fang Xing Fang ini datang dan memecahkan lempengan batu itu dengan satu telapak tangan. Itu benar-benar mengerikan. Namun Fang Xing juga terkejut. Dia hanya menggunakan 50% kekuatannya untuk menghancurkan satu lempengan batu. Namun, lempengan batu di sekitarnya begitu padat dan tak terbatas. Bagaimana mungkin jumlahnya lebih dari ribuan atau bahkan puluhan ribu? Hal yang paling mengerikan adalah kekuatan mengerikan itu melonjak keluar dari semua lempengan batu, terjalin seperti jaring. Kekuatan itu tidak hanya menakutkan, tetapi juga menghalangi penyelidikan spiritual mereka, menyebabkan mereka terperangkap di lautan lempengan batu yang tak berujung ini. Ada api dan kilat yang mengerikan di kedua sisi, dan ketika mereka bergegas masuk, ada lempengan batu yang padat menghalangi jalan. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Apa-apaan ini? Hati Fang Xing hancur, dia melihat sekelilingnya sambil mengerutkan kening. Dia tidak takut pada musuh yang kuat, tetapi dia tidak senang menghadapi formasi yang begitu aneh. Siapa yang tahu kapan pembasmian akan berakhir? Siapa yang tahu arah mana yang harus dituju untuk lolos dari blokade begitu banyak loh batu? Khususnya, dia telah bertarung di dekatnya selama beberapa saat tetapi tidak melihat Aolai dan yang lainnya muncul, yang membuatnya merasa curiga. Baru saja, ketika dia mengetahui bahwa Lu Shou dan yang lainnya dalam masalah, dia melompat ke kolam Wuliang tanpa ragu-ragu. Dia sangat yakin bahwa dengan adanya Aolai di sana, bahkan jika yang lainnya takut, mereka akan ditendang ke kolam satu persatu oleh Aolai. Terlebih lagi, Bayi Taiksu telah memujanya sebagai tuannya dan telah mencapai semacam kesepakatan dengan keberadaan di menara aneh itu, jadi mereka pasti tidak akan meninggalkannya. Mereka yang membahas Taoisme memiliki racun Tao di tubuh mereka, dan terpengaruh olehnya, dan tidak akan meninggalkannya. Meskipun murid-murid Nangui gemuk itu gemuk dan licik, orang-orang ini terlalu lemah untuk berani meninggalkannya. Oleh karena itu, meskipun dia terlihat sembrono, dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa orang-orang ini pasti akan mengikutinya ke kolam Wuliang. Namun, sekarang dupa waktu telah berlalu, dan mereka belum muncul.
Ini membuat orang merasa sedikit bingung. Fang Xing tidak percaya bahwa mereka akan mengkhianatinya, tetapi dia tidak bisa tidak berpikir apakah ada kecelakaan. Semakin aku memikirkannya, semakin berat hatiku. Dia menghadapi situasi aneh yang sulit dipecahkan di satu sisi, dan ada perubahan yang tidak diketahui di sisi lain. Bahkan seseorang yang berani seperti dia sedikit terkejut. Ketika dia melambaikan telapak tangannya untuk menangkis lempengan batu yang tak berujung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak segera menghitung dalam benaknya. Aku benar-benar tidak tahu tempat macam apa ini. Kekuatan yang terkandung dalam setiap prasasti batu di sini mungkin sebanding dengan kekuatan seorang jenderal kuat dari klan dewa. Beberapa prasasti batu bahkan sekuat makhluk abadi sejati. Jika kita tidak dapat menemukan jalan keluar, kita akan terjebak di sini sampai mati. Bahkan jika kita tidak ditekan oleh prasasti batu ini, aku khawatir kita akan kelelahan sampai mati olehnya, kan? Tuan Wen tentu saja juga menyadari petunjuk itu dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras. Mana orang-orang itu? Kenapa mereka belum keluar? Si katak bahagia pun ikut berteriak keras, jelas terlihat tidak yakin dan sedikit panik. Pada saat ini, Fang Xing tidak mengatakan apa-apa, tetapi berpikir cepat dalam benaknya. Dia tidak khawatir akan kelelahan hingga mati. Bila perlu, dia bisa memasukkan ketiga orang ini ke dalam dunia kesadarannya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, selama ada kekuatan di dunia kesadarannya, kekuatan sihirnya tidak akan pernah habis. Namun, metode ini hanyalah solusi sementara dan bukan solusi mendasar. Jika dia terus mengonsumsi seperti ini, apakah dia benar-benar harus melawan lempengan batu ini selama ratusan atau puluhan ribu tahun? Jika Anda tidak dapat menemukan jalan keluar, Anda tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah besar. Terlebih lagi, apa yang terjadi pada Aolai dan lainnya di sisi lain gerbang tak terbatas benar-benar mengkhawatirkan. Beberapa aura pada prasasti batu ini seperti aura dewa, beberapa seperti monster, dan beberapa benar-benar memiliki perasaan sebagai makhluk abadi sejati. Kekuatan yang mereka gunakan juga berbeda. Beberapa hanya bisa bergerak cepat, sementara yang lain bisa mengeluarkan mantra yang mirip dengan kekuatan magis. Beberapa bahkan tampaknya telah menguasai kekuatan beberapa hukum. Ini benar-benar bervariasi dan aneh. Dari mana asalnya? Siapa yang menumpuknya di sini? Apa tujuan menaruhnya di sini? Untuk menghalangi jalan, atau untuk menekan sesuatu? Peristiwa itu terjadi tiba-tiba dan petunjuknya terlalu sedikit. Bahkan jika dia licik seperti Ibel, dia tidak akan berdaya saat ini. Ini bukan solusi. Melihat Tuan Wen dan Happy Toad di belakangnya kelelahan dan hampir pingsan, Fang Xing hanya bisa melambaikan lengan bajunya dan membawa kedua orang itu ke dunia kesadarannya. Kemudian dia berkata kepada Dir Shou, bukan berarti dia tidak ingin membawa Dir Shou masuk, tetapi dalam situasi ini, lebih baik ada satu orang lagi di sekitarnya. Bagaimanapun, ada bahaya di mana-mana, dan ada seseorang di sekitarnya dapat menghalangi bahaya di satu sisi untuknya, yang dapat menghemat banyak energi. Selain itu, kekuatan Dir Shou benar-benar tidak lemah. Papan batu ini tidak ada habisnya. Kemanapun Anda melihat, tidak ada habisnya. Bagaimana kita bisa menyerbu? Bahkan orang tua dan licik seperti Lu Shou tidak berdaya saat ini dan berkata sambil tersenyum kecut. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Jika tidak berhasil, cari saja arah dan maju terus. Fang Xingxin berkata dengan marah, dan pada saat yang sama menamparkan 4 atau 5 loh batu. Tepat ketika mereka berdua merasa cemas, tiba-tiba, 7 atau 8 loh batu yang membentuk dinding di kiri atas mereka tiba-tiba berserakan, seolah-olah dihamburkan oleh telapak tangan seseorang. Kemudian mereka melihat seorang lelaki tua berjubah hitam, berambut panjang, dan lengan baju berkibar bergegas dari lautan batu ke arah itu. Kekuatan pria ini tampaknya tak terduga, dan kedua lengan bajunya berguling seperti ular piton raksasa. Dengan sedikit tarikan, loh batu yang dekat dengannya terkena dan mengubah arahnya, dan terbang keluar secara diagonal ke arah lain. Benar-benar ada seseorang di lautan prasasti ini. Fang Xing dan Lu Shou keduanya terkejut dan menoleh untuk melihat. Bagaimana kamu sampai di sini? Tetapi lelaki tua itu bergegas menghampiri mereka, tampak sedikit terkejut, dan mengamati mereka dari atas ke bawah. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Fang Xing dan Lu Shou juga berkata bahwa sungguh mengejutkan melihat seseorang di lautan prasasti yang aneh ini. Keluarlah bersamaku dulu. Jika kau terus melawan, kau akan terjebak di sini sampai mati. Kata lelaki tua itu dengan suara yang dalam, lalu dia menggulung lengan bajunya, dan dengan suara keras, dia menghancurkan sebuah prasasti batu di belakang Fang Xing. Berjalan, Fang Xing dan Lu Shou saling berpandangan dan tidak merasakan permusuhan apapun dari lelaki tua itu, jadi dia memutuskan untuk mempercayainya untuk saat ini. Orang tua itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia terbang mendekat dan memimpin Fang Xing dan yang lainnya untuk bergegas secara diagonal ke kiri atas. Dia tampaknya sangat akrab dengan lautan prasasti ini.
Kekuatannya sangat mengerikan. Dia mengangkat benda-benda berat dengan mudah dan dengan kepakan lengan bajunya, dia memotong jalan berdarah di lautan prasasti ini. Fang Xing dan Lu Shou menyelamatkan banyak masalah. Mereka mengikutinya dari dekat dan bergegas maju, menghafal rute pada saat yang sama. Setelah minum secangkir teh, mereka bergegas ke sebuah gunung sekitar 10 mil jauhnya, yang terletak di antara lautan prasasti. Gunung itu tampaknya memiliki semacam keilahian, dan semua prasasti batu tidak bergerak dalam jarak 100 kaki darinya. Akhirnya, mereka aman untuk sementara waktu. Kau sangat ceroboh. Kau tahu bahwa lautan prasasti ini tidak ada habisnya dan kau tidak bisa berhenti membasminya. Setiap kali kau memecahkan prasasti, prasasti yang lebih kuat akan tertarik hingga kau kelelahan dan mati. Jika aku tidak menemukan seseorang yang secara tidak sengaja memasuki lautan prasasti dan pergi menyelamatkannya, kau pasti sudah terbasmi. Sesampainya di gunung, lelaki tua itu menghela napas lega, lalu berbalik dan memarahi dengan keras. Saya tidak sengaja menerobos masuk. Fang Xing tertawa dan menutupinya, lalu mengamati lelaki tua itu dari atas ke bawah dan mendapati bahwa dia mengenakan jubah hitam pang camping, yang tidak memiliki banyak kekuatan sihir. Seluruh penampilannya penuh dengan kekunoan, tetapi usianya tidak terlihat. Satu hal yang pasti, yaitu, dia sangat tua. Sampai batas tertentu, dia bahkan lebih tua dari Fusang San Genbo dari negeri Ibel yang pernah ditemui Fang Xing sebelumnya. Wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi matanya terlihat sangat jernih, dan kultivasinya tidak terduga. Fang Xing melihatnya dan merasa bahwa dia sama sekali tidak biasa, tetapi dia kembali ke alam dan tidak memberi orang perasaan tajam, tetapi hanya tampak sedalam sumur kuno. Aku ingin tahu siapa nama ayah mertuamu. Orang tua itu mengepalkan tangannya dengan sopan dan meminta nasihat kepada orang tua itu. Haha, sama-sama, rekan Tao. Orang tua itu melambaikan tangannya, menatapnya, dan mengerutkan kening. Apakah kamu terluka? Fang Xing dan Lu Shou sama-sama sedikit terkejut. Fang Xing tercengang karena tatapan mata lelaki tua itu, yang sungguh kuat. Setelah dia mengingatkannya, dia menatapnya dengan saksama beberapa kali dan menemukan bahwa memang ada beberapa stagnasi dan kekosongan dalam Ki Lu Shou yang dalam, dan sirkulasi ki dan darah tidak lancar. Jelas bahwa dia telah menderita beberapa luka dalam. Dia baru saja lolos dari pertempuran itu dan tidak menyadarinya untuk sementara waktu. Dan Lu Shou juga terkejut dengan tatapan mata si tua yang kejam itu. Pada level mereka, tidak peduli kultivasi atau luka dalam mereka, terlihat jelas bukanlah hal yang baik. Itu hanya bisa berarti bahwa alam pihak lain benar-benar lebih tinggi dari mereka, yang membuat mereka melihat semua yang ada di depan mereka. Namun, karena mereka terlihat jelas, mereka hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, baru saja, saya dikelilingi oleh monumen aneh ini dan harus berjuang keras. Tetapi saya bertemu dengan monumen batu putih. Saya melakukan trik dan itu mengguncang paru-paru saya dan sedikit menyakiti saya. Orang tua itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ada 5 jenis prasasti batu di sini: biru, merah, putih, emas, dan ungu. Kekuatan yang terkandung di dalamnya juga berbeda. Yang paling umum di daerah ini adalah prasasti batu biru dan merah, dan kekuatannya kira-kira sama dengan kekuatan para ahli bencana tingkat tinggi. Di sisi lain, prasasti batu putih mengalir keluar dari dalam. Kekuatannya sangat kuat, sebanding dengan kekuatan seorang abadi sejati, tetapi tidak memiliki beberapa perubahan. Anda kurang beruntung karena telah menabraknya. Namun, jika Anda terus maju, ada banyak prasasti batu putih, dan bahkan yang berwarna emas dan ungu. Pada titik ini, dia menghela napas pelan dan berkata, kalau begitu, aku khawatir bahkan jika seorang abadi tingkat tinggi sejati datang, dia tidak akan berdaya. Sangat kuat. Fang Xing juga sedikit tercengang. Kalau dipikir-pikir lagi, lempengan batu yang baru saja ditemuinya memang sebagian besar berwarna biru dan merah jelas lebih kuat daripada biru. Lempengan batu yang telah dihancurkannya dengan 50% kekuatannya juga berwarna biru dengan sedikit warna putih. Tampaknya kekuatan lempengan batu ini memang terkait dengan warnanya. Ia menjadi semakin curiga dan bertanya dengan cemas, lalu di mana tempat ini? Cerita ini panjang, pasti ada hubungannya dengan leluhur klan naga. Orang tua itu menghela napas dan berkata sambil tersenyum, biar aku obati lukamu dulu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak giok yang terlihat sangat usang dari suatu tempat dan membukanya. Mata Fang Xing dan Lu Shou langsung membelalak, dan mereka merasakan aroma aneh yang menyerbu ke dalam lubang hidung mereka, yang membuat pikiran mereka lebih jernih. Ketika mereka melihat dengan saksama, mereka melihat bahwa di dalam kotak giok tersebut, terdapat 9 pil seukuran lengkeng. Pil-pil tersebut berwarna giok dan tampak seperti glasir berwarna. Bahkan ada beberapa pola alami di dalamnya. Setelah kotak giok tersebut dibuka, cahaya redup membubung ke langit dan berubah menjadi hantu Ganoderma peri, burung bangau berbulu, dan naga.
Begitu ajaibnya sehingga bahkan orang buta pun akan tahu bahwa pil ini jelas merupakan harta karun. Kamu mengalami cedera seperti itu. Jika kamu minum satu pil, kamu akan tidak berdaya. Orang tua itu mengambil sebuah pil, menyerahkannya kepada Lu Shou, dan memberi isyarat agar dia meminumnya. Alis Oldir bergetar, dia terkejut dan curiga. Dia terkejut karena ramuan semacam ini sekilas sangat luar biasa, tetapi lelaki tua ini memberikannya begitu saja. Yang saya tanyakan adalah karena kita bertemu secara kebetulan, haruskah saya makan pil ini atau tidak? Jika dia meminumnya, dia takut akan ada tipuan. Namun jika dia tidak meminumnya, lukanya tidak akan sembuh secepat itu. Kehilangan pil ini akan menjadi kerugian besar. Yang lebih penting adalah dia akan menyakiti kebaikan orang lain. Akan sangat memalukan baginya saat ini. Haha, minumlah. Bukan hanya kamu, bahkan jika kamu adalah seorang abadi sejati, menelan pil ini akan langsung menyembuhkan lukamu, kan? Melihat Lu Shou ragu-ragu, Fang Xing tiba-tiba tertawa dan memberi isyarat padanya untuk meminum pil itu. Namun dalam hatinya, dia bahkan lebih terkejut daripada Lu Shou. Meskipun Lu Shou merasakan keajaiban ramuan ini, dia tidak tahu apa itu. Namun, dia mengetahuinya. Dengan cermin Dewa dan Ibel Yin Yang, dia tahu bahwa ramuan ini adalah ramuan abadi tingkat atas dari dunia abadi yang agung, 9 roh Huan dan agung, yang dibuat dengan saripati dan darah dari 9 jenis burung dan binatang abadi. Itu paling cocok untuk mengisi ulang ki dan penyembuhan. Menurut ingatan di cermin Dewa dan Ibel Yin Yang, ramuan ini tidak terjangkau bagi orang abadi biasa di dunia abadi yang agung. Itu mungkin hanya ada di kuil Tao Raja Abadi. Tidak perlu khawatir ada yang mencurigakan dalam ramuan ini, karena ramuan ini dibuat dari darah 9 jenis burung dan binatang abadi yang telah mencapai keseimbangan. Menambahkan zat lain akan menyebabkan kualitas ramuan berubah drastis dan kehilangan kilaunya. Karena itu, tidak ada yang pernah menggunakan ramuan ini untuk meracuni. Dan disinilah dia terkejut. Dia langsung memberikan pil peremajaan hebat 9 putra kepada Lu Shou Liaoshang. Orang tua ini benar-benar murah hati. Itu benar-benar membuat orang merasa bersyukur dari lubuk hati mereka. Tentu saja, itu juga membawa sedikit keserakahan di hatinya. Dia menahan keinginan untuk mengambilnya secara langsung, mengerutkan kening, dan mendesak aduh. Sebenarnya, aku juga terluka parah. Orang tua itu sedikit terkejut, lalu tertawa dan berkata, kalau begitu kamu juga bisa mengambil Liaoshang. Sambil berbicara, dia mengarahkan kotak giok itu ke arah Fang Xing, tampaknya tanpa keraguan apapun. Fang Xing memutar matanya dan mengerutkan kening, satu tidak cukup, masih ada 2 orang. Orang tua itu tersenyum dan berkata, betapapun berharganya pil ini, ia hanyalah benda di luar tubuh. Ia tidak lebih berharga dari nyawa manusia. Ambil saja. Bagus. Fang Xing sangat gembira dan setuju, lalu mengeluarkan pil dari kotak giok. Kamu tidak mau beberapa lagi? Lu Shou sedikit terkejut dengan kesopanan Fang Xing dan menatapnya dengan tatapan aneh. Berdasarkan pemahamannya tentang Fang Xing, dia tidak bisa tidak merasa curiga. Kapan anak ini menjadi begitu pendiam? Namun sebelum dia sempat memikirkannya, Fang Xing telah meletakkan pil itu ke tangan lelaki tua itu, lalu dengan sopan mengambil kotak giok itu dan berkata sambil tersenyum, beberapa pil ini sudah cukup. Senior, ambil satu untuk membela diri. Orang tua itu benar-benar tercengang. Lama-kelamaan aku mengumpat dalam hati tak tahu malu, sungguh tak tahu malu. Kamu sangat serakah. Bahkan lelaki tua itu, setelah tertegun sejenak, menjadi begitu marah hingga dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Namun, melihat penampilannya, dia tidak marah. Fang Xing sebenarnya merasa sedikit baik padanya. Dia akhirnya percaya bahwa dia tidak memiliki niat buruk terhadapnya dan merasa lega. Namun, meskipun dia merasa lega, dia tidak akan mengembalikan pil peremajaan hebat 9 putra itu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Orang tua itu segera menelan pil itu dan berkonsentrasi untuk memurnikannya. Tak lama kemudian, aroma darah yang kuat menyebar, memenuhi area seluas ratusan kaki di sekitarnya. Ini adalah hasil dari usahanya untuk menekannya. Butuh waktu lama baginya untuk mengumpulkan semua darah dan ki-nya. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya berkilau dan darah serta ki-nya lebih melimpah daripada sebelum dia terluka. Ini benar-benar pil yang bagus. Terima kasih atas hadiahmu yang murah hati, senior. Aku sangat berterima kasih. Lelaki tua itu membungkuk dalam-dalam dan mengucapkan terima kasih dengan tulus, tetapi lelaki tua itu hanya tersenyum dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu peduli. Lelaki tua itu sedikit terkejut dan berkata, saya malu untuk mengatakan bahwa saya telah menerima bantuan yang begitu besar dari Anda, tetapi saya belum meminta gelar kehormatan Anda. Orang tua itu tersenyum dan berkata, itu mudah diucapkan. Gua saya ada di depan. Ikuti saja saya dan kamu akan tahu. Tepat saat dia mengatakan ini,
ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Dia melihat ke kedalaman lautan prasasti dan bertanya dengan heran apakah ada orang lain yang datang. Pada saat ini, Fang Xing juga merasakannya, menoleh dan melihat ke atas, dan berkata dengan suara yang dalam mereka ada di sini. Sambil berbicara, dia berdiri dan hendak bergegas ke lautan prasasti untuk menyelamatkan orang-orang, tetapi dia sudah merasakan perubahan di lautan prasasti yang gelap di sekitarnya dan tahu bahwa pasti ada orang-orang yang bertarung dengan sengit di dalam. Dan sekarang dia berpikir, di langit berbintang yang luas, siapa lagi yang bisa tiba di sini kecuali Aolai, Taiksu Baby, dan yang lainnya. Saya sudah khawatir pada mereka, jadi wajar saja saya harus bergegas menjemput mereka. Namun, saat dia hendak bergegas keluar, dia melihat lelaki tua itu berdiri dan berkata, perubahan di lautan prasasti di sini mengandung hukum formasi agung. Jika kamu tidak memahami aturannya, kamu tidak akan bisa mengeluarkan orang, dan kamu akan terjebak. Jangan terburu-buru masuk, tunggu aku membawamu. Sambil berbicara, dia bergegas ke lautan batu dengan jubah hitamnya berkibar. Melihat ini, Fang Xing ragu-ragu sejenak dan kemudian mengikutinya. Mengikuti lelaki tua itu, dia bergegas ke kiri dan kanan, melewati sebagian besar lempengan batu, dan menamparkan beberapa yang tidak bisa dilewatinya. Sekarang setelah dia mengetahui aturan lautan batu ini, dia tidak menghancurkan lempengan batu, tetapi meniru lelaki tua itu dan mendorongnya dengan keras ke samping. Tak lama kemudian terlihatlah segerombolan orang sedang bertarung dengan dahsyat di tengah lautan prasasti di hadapan mereka, disertai suara-suara berderak yang amat dahsyat. Kalahkan mereka, pukul mereka sampai mati. Otang pembawa sial, beraninya kau ganggu bayi ini, kau tahu aku sekarang jalan sama siapa. Bergegas mendekat, dia mendengar teriakan melengking bayi Taiksu, dan hati Fang Xing langsung hancur. Setelah menyingkirkan beberapa lempengan batu di depannya, dia melihat pemandangan di depannya. Dia terkejut lagi. Dia melihat Aolai telah berubah menjadi seekor naga dan sedang bertarung dengan beberapa orang. Salah satu dari mereka, meskipun dia telah berubah menjadi bentuk aslinya, tetapi dilihat dari auranya, siapa lagi kalau bukan Ibu Naga. Di sampingnya ada Tuan Lan, yang sedang menunggangi meteorit. Di belakangnya, ada beberapa orang yang dikenalnya sedang menonton. Fang Xing dapat melihat sekilas bahwa beberapa dari mereka adalah Pangeran Changlan Hai yang pernah dilihatnya sebelumnya. Itu kalian. Fang Xing terkejut dan bergegas mendekat sambil berteriak keras. Tanpa diduga, orang-orang itu mendengar suara gaduh itu, menoleh dan melihat, wajah mereka berubah drastis dalam sekejap, dan mereka bahkan lebih terkejut lagi. Itu kamu. 1330.